Selamat datang di webinar persembahan Read Aloud Jakarta Barat dengan topik The Magic of Read Aloud. Wah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siska. Saya merupakan salah satu pengurus dari Read Aloud Jakarta Barat sekaligus sebagai moderator pada webinar pagi hari ini. Nah, semuanya boleh dong tulis di kolom chat gimana sih perasaannya atau kabarnya pada pagi hari ini? Boleh, nanti saya coba baca satu persatu ya. Dan jangan lupa buat semua teman-teman untuk bisa mengganti format namanya dengan format nama underscore asal daerah. Wah, ada siapa saja nih ya? Masya Allah sudah 31 peserta ya. Dan insya Allah akan terus bertambah. Halo Kak, salam kenal. Kabarku baik dari Kak Lula Najwa. Oh, terima kasih Kak Lula. Ini apakah semuanya dari Jakarta Barat? Atau mungkin ada yang justru dari luar Jakarta nih? Kalau saya lihat di sini ada Kak Asyari ya, Asyari Musdalifah dari Makassar. Halo Kak, terima kasih sudah on cam. Untuk teman-teman semua yang berkenan atau yang bisa menyalakan kameranya, boleh menyalakan kameranya ya. Biar saya bisa melihat nih wajah-wajah semangat, wajah glowing pagi hari di hari Minggu ini. Oke, ada Kak Ageng. Wah, ini siapa yang tidak kenal nih dengan Kak Ageng, Ketua Read Aloud Indonesia kita. Alhamdulillah sehat Kak, Medan cerah. Terus ada Kak Sri Ayu. Alhamdulillah senang Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah saya juga baik Kak Sri. Terus ada Kak Vita dari Banda Aceh. Masya Allah dari Sabang nih. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dengan kegiatan online ini kita dari Sabang sampai Merauke bahkan ada yang dari Indonesia kita bisa bertemu di sini ya. Sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan di sini. Terus ada Kak Widya Safitri, salam kenal Kak. Masih recovery saya dari Kalimantan. Wah, semoga Kakak bisa sehat kembali ya Kak ya. Oke, wah ini ada Kak Eka, salam kenal Kak dari Bekasi. Wah, kita tetanggaan nih Kak. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyapa di kolom chat. Oke, eh, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Di awal tahun 2024 ini begitu banyak antusiasnya untuk bisa mengikuti webinar persembahan Read Aloud Jakarta Barat dalam menyemarakkan Hari Membacakan Nyaring Sedunia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Akan ada kata sambutan dari Ketua Read Aloud Indonesia kita, dari Kak Ageng. Sebelumnya saya coba sapa-sapa dulu. Halo Kak Ageng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Halo Intan tadi Kak malam Siska. langsung minta masakan di Sapura dok. Halo Kak, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih sehat, semangat, udah siap buat ngikutin acara dari Read Aloud Jakarta Barat hari ini. Oke, Sesemangat peserta yang lainnya pasti Kak Siska. Alhamdulillah. Kalau gitu, waktu dan tempat kita persilakan untuk Kak Ageng. Silakan Kak. Terima kasih Kak Siska. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Zoom pada pagi hari ini. Semoga acara ini berjalan lancar. Bisa membawa banyak keberkahan gitu ya, menambah ilmu buat kita semua. Mungkin langsung aja teman-teman Jakarta Barat kita tayangkan sedikit tentang profil Read Aloud Indonesia. Ya teman-teman, saya di sini Ageng Nurmalasari yang pada 2 tahun ke depan diamanahi sebagai Ketua Read Aloud Indonesia. Ini sedikit cerita tentang Read Aloud Indonesia adalah sebuah komunitas yang menjadi wadah teman-teman komunitas lain di hampir di seluruh pulau di Indonesia ada komunitas Read Aloud Indonesia, baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, salah satunya Jakarta Barat. Selanjutnya, Kak Amel. Ya, visi misinya nggak bukan, yaitu menjadikan anak Indonesia pembaca sepanjang hayat, menjadikan Read Aloud sebagai budaya literasi,
Kemudian juga kita sebagai fasilitator agar para komunitas Read Aloud ini dapat meningkatkan sumber daya komunitasnya sehingga tercapai tujuannya dalam menjadikan anak Indonesia sebagai pembaca sepanjang hayat, mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan pastinya menjadikan Read Aloud sebagai budaya literasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Kak Mel. Peran RAI sebagai wadah yang sudah saya sebutkan sebelumnya berusaha untuk mengembangkan, membacakan nyaring Gak usah bayar. menjadi sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya. Mana mas? Selanjutnya, Kak. Ini merupakan sebagian titik-titik yang ada komunitas Read Aloud-nya di berbagai wilayah dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan juga Papua. Kita bisa lihat sebarannya di slide selanjutnya yang bisa kita lihat sudah banyak sekali komunitas-komunitas baik di Pulau Jawa, di regional Sumatera dan Kalimantan, bisa teman-teman cari di Instagramnya juga. Ada kayak Pekanbaru Read Aloud, ada Read Aloud Pangkal Pinang, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sampai dengan Kalimantan Utara. Lanjutnya, Kak. Ya, di sini juga kalau yang banyak dari Pulau Jawa, jangan sedih. Di Pulau Jawa sudah ada dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. Di sini ada Read Aloud Jakarta Barat sendiri, kemudian ada Read Aloud Jakarta Pusat, ada Cilegon, ada Serang, sampai dengan Read Aloud Karawang juga sudah hadir di menemani teman-teman semua gitu ya. Selanjutnya mungkin ada di Jawa, Jogja dan Jawa Timur serta Jawa Tengah. Sudah ada dari Purworejo sampai dengan ujung dari Jawa Timur, yaitu Read Aloud Banyuwangi. Selanjutnya, Kamel, ya di Sulawesi ada Read Aloud Palu, Sulawesi Utara, Makassar, Sinjai, dan yang terbaru ada Read Aloud Kendari. Kemudian ada Read Aloud Bali dan Lombok, Pulau Alor, sampai dengan Read Aloud Manokwari. Boleh dilanjut? Ya, ini beberapa kegiatan yang secara umum dilakukan oleh komunitas Read Aloud daerah di seluruh Indonesia. Pasti ada yang namanya Training of Trainer Read Aloud Indonesia dengan narasumber Ibu Rosi Setiawan yang biasa dilakukan secara daring. Kemudian teman-teman di daerah juga banyak yang mengadakan pelatihan membacakan nyaring. Kemudian ada selanjutnya, Kak Mel. Ini ada kegiatan tahunan Read Aloud Indonesia seperti acara kali ini untuk menyambut perayaan besar Hari Membacakan Nyaring Sedunia atau World Read Aloud Day. Kemudian ada Hari Anak Nasional yang biasa kita peringati setiap tahunnya. Kemudian di beberapa daerah juga merayakan Hari Anak Nasional dengan kegiatan luring yang bisa teman-teman juga ikutin sesuai dengan daerah domisilinya masing-masing. Selanjutnya, Kak. Ya, ini berbagai acara yang tadi saya sebutkan ada di seluruh daerah dan biasanya terekam pengumumannya di Instagram Read Aloud Indonesia. Jadi teman-teman bisa follow Read Aloud Indonesia, kemudian bisa cari komunitasnya di daerah saya ada nggak ya gitu. Kalau kesulitan mencari silahkan DM ke admin kami, nanti akan diarahkan jika ada komunitas daerahnya. Selanjutnya Kak Mel, ya terima kasih teman-teman Read Aloud Jakarta Barat yang merayakan hari ini, merayakan World Read Aloud Day dengan pemanasan gitu ya, tentang apa sih sebenarnya keajaiban dari Read Aloud, keajaiban dari membacakan nyaring. Terima kasih teman-teman Read Aloud Jakarta Barat sudah mengumpulkan teman-teman di sini. Beberapa jam ke depan silahkan teman-teman berdiskusi, bertanya. Dan yang masih penasaran apa bedanya Read Aloud dengan dongeng misalnya, Read Aloud dengan storytelling, silakan teman-teman tanya ya sama teman-teman RA Jakbar, karena talent dari RA Jakbar ini mumpuni banget buat menjawab seluruh pertanyaan teman-teman. Misalnya mau tanya bagaimana cara memilih bukunya, apakah buku novel bisa dibacain, apakah anak umur yang sudah bisa baca tuh perlu kita bacain terus apa enggak, kayak gitu. Dan kapan sih memulai untuk membacakan nyaring, dan emang benar seajaib itu sih membacakan nyaring ya. Untuk menjawab semua keraguan dan pertanyaan teman-teman, silakan digunakan kesempatan pada pagi hari ini. Saya yakin
banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu tentang membacakan nyaring. Jadi pada hari ini silahkan dimanfaatkan. Semoga acara hari ini membawa banyak manfaat dan makin banyak orang yang mengenal tentang membacakan nyaring. Terima kasih teman-teman era Jakbar dan terima kasih para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga Read Aloud makin mengudara, makin banyak yang tahu, makin banyak yang melakukan sehingga peningkatan literasi indeks di Indonesia juga tercapai dan pemahaman akan bacaan di anak-anak Indonesia menjadikan Indonesia generasi Indonesia emas di 2045. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ageng atas kata sambutannya, semangatnya, dan pengenalan Read Aloud Indonesia ya Kak ya. Wah, teman-teman, ternyata selama ini tuh banyak loh cabang Read Aloud di berbagai penjuru daerah. Jadi teman-teman yang misalnya ingin nih join komunitas Read Aloud, boleh coba cari di Instagramnya ya Kak ya. Ada semuanya Instagramnya. Nanti kalau misalnya teman-teman tinggalnya di Bekasi nih, nah ada Read Aloud Bekasi, begitu juga di daerah-daerah lainnya. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan nih, komunitas Read Aloud Jakarta Barat itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi, kita itu adalah salah satu bagian nih dari komunitas Read Aloud Indonesia yang memang terfokusnya untuk wilayah Jakarta Barat. Dan kami ingin sekali mendukung literasi masyarakat, khususnya wilayah Jakarta Barat, agar literasinya bisa meningkat melalui membacakan buku secara nyaring. Nah, Read Aloud Jakarta Barat ini memang memfokuskan aktivitasnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan beberapa komunitas nih di area Jakarta Barat. Untuk teman-teman yang ingin melihat kegiatan kami, itu bisa kunjungi di akun Instagram kami di readaloud_Jakarta Barat. readaloud_Jakbar. Oke, next Kak Amel. Nah, kegiatan kami apa aja sih? Nah, alhamdulillah kami didirikan di awal tahun 2023, sudah 1 tahun berjalan, dan punya banyak sekali kegiatan rutin, baik itu online ataupun offline. Di antaranya itu ada kegiatan menyala. Jadi menyala itu adalah singkatan dari membacakan nyaring untuk pembaca pemula. Boleh dong teman-teman tulis reaction-nya atau di kolom chat siapa yang pernah ikut kegiatan menyala di Perpustakaan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Mungkin untuk teman-teman yang di wilayah Jakarta Barat udah ada ya beberapa yang hadir. Nah, kami mengadakan kegiatan rutin ini setiap bulannya di perpustakaan, dan kegiatannya itu memang targetnya untuk anak-anak usia dini umur 4-12 tahun. Jadi di acara ini kami membacakan nyaring, kemudian dilanjutkan dengan bookish play. Jadi misalnya waktu itu dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta, jadi kami pun membawakan cerita tentang kebudayaan Kota Jakarta, lalu dilanjutkan dengan bookish play. Jadi kita bikin paper craft dengan bentuk ondel-ondel. Nah, selanjutnya kita juga ada nih Read Aloud Goes to School. Jadi kita menghadiri sekolah-sekolah, terus kita mengisi kegiatan membacakan nyaringnya. Di antaranya yang pernah kita hadir itu ada di sekolah Al-Azhar, TK Al-Azhar Kembangan, terus juga kita juga pernah di TK Citra Zahra. Nah, selanjutnya ada jelajah taman baca. Jadi kita mengunjungi beberapa spot taman baca di wilayah Jakarta Barat. Di sana kita mengisi kegiatan membacakan nyaring, dan kita juga pernah berkolaborasi nih dengan pendongeng. Jadi tidak hanya read aloud saja, tapi juga ada dongeng dan ada bookish play-nya juga. Setelah itu tidak hanya untuk anak-anak saja, jadi kami juga hadir untuk mensupport para orang tua dan guru melalui seminar atau pelatihan, masih seputar topiknya read aloud ataupun masih seputar ilmu parenting ataupun literasi. Oke, next Kamel. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun ini dampak yang kami berikan itu adalah 10 sesi read aloud offline, kemudian ada 2 sesi read aloud online, lalu ada 5 seminar atau pelatihan read aloud offline yang waktu itu kita adakan sebagian besarnya di Perpustakaan Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan berdampak nih kepada alhamdulillah ke 465 lebih anak-anak
lalu 144 lebih orang tua dan guru, 3 sekolah, dan 3 perpus dan TBM. Plus di Instagram, alhamdulillah ini belum update. Kalau sekarang terakhir saya cek itu sudah 420-an followers media sosial. Wah, terima kasih nih buat sahabat baca semua. Next. Ya, oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke sesi webinar hari ini dengan topik The Magic of Read Aloud. Nah, narasumber kita ada Kak Heni Widianingsih. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Heni Widianingsih atau yang biasanya kita kenal dengan nama Kak Heni merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak dan fokus pada sebagai pegiat literasi, fasilitator ibu penggerak di komunitas Sidina. Nah, organisasi atau pengalaman beliau luar biasa sekali ya. Sebagai ketua komite di MIN 19 Jakarta Barat, kemudian menjadi tim kurasi di materi Sidina Community, lalu pengurus inti Read Aloud Jakarta Barat, dan anggota Ibu Profesional Regional Banten. Nah, kalau kita lihat nih, sepak terjangnya Kak Heni ini sudah banyak sekali menjadi narasumber mengisi acara-acara di berbagai sekolah, di kegiatan yang masih berhubungan dengan literasi atau pendidikan. Oke, karena Kak Heni sudah hadir bersama kita di sini, mari kita sapa-sapa dulu nih Kak Heni. Assalamualaikum Kak Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Siska. Oke, Kak Heni. Saya jelas, Kak Siska? Jelas sekali Kak Heni. Gimana kabarnya Kak Heni? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, dan luar biasa ya kegiatan kita minggu ini, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Kak Heni ya. Kak Heni udah siap Sama Kak? RA Jakarta Barat. Iya. Ya, insya Allah sudah siap. Ya. Siap. Terima Oke, kasih. kalau begitu dipersilahkan untuk Kak Heni untuk memaparkan materi tentang apa sih keajaiban Read Aloud itu Kak. Silakan Kak Heni. Iya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Siska sudah memberikan waktu untuk saya untuk menyampaikan materi tentang keajaiban Read Aloud ya, atau The Magic of Read Aloud. Nah, ini kita semua tahu ya bahwa, oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, kita sangat bahagia ya Kak Siska ya, bahwa ini banyak nih ibu-ibu ini yang luar biasa meluangkan waktu untuk antusiasnya, untuk menyimak, untuk memahami apa sebenarnya Read Aloud itu sendiri. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Ageng yang tadi sudah berkesempatan hadir untuk membuka acara dan memperkenalkan siapa sebenarnya Read Aloud Indonesia itu. Nah, baik, saya akan mencoba share share materi ya Kak ya, of Read Aloud ya, bahwa kita semua mungkin di sini teman-teman di sini sebenarnya sudah melakukan kegiatan Read Aloud ini kepada putra-putrinya. Cuman di sini ayo kita bareng-bareng mengupdate sebenarnya Read Aloud itu apabila kita lakukan secara menyeluruh dan tahu teknisnya gitu, manfaatnya akan sangat luar biasa sekali. Nah, di sini bahwa manusia itu ya, bahwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada manusia, di mana di awal terbentuknya itu manusia dari dalam kandungan sudah dianugerahkan indera pendengaran, di mana dengan indera pendengaran itu kita semua diawali dengan merupakan awal dari perkembangan kemampuan berbahasanya gitu ya. Dengan bahwa di sini disampaikan manusia memulai perkembangan bahasanya dari mendengar ya. Sangat menakjubkan sekali bahwa dengar mendengar itu akan sangat bermanfaat untuk keberlanjutan hidup seorang manusia. Bahwa di sini kosakata dengar itu menentukannya Ini di meja karena nggak ada tulis. Kak Heni sepertinya Oh, oke. sedikit. Oke. Ya.
Ya, ya. Tadi saya sampaikan ya bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah kepada kita semua tentang anugerahnya apa? Kemampuan mendengar ya, dengan kemampuan mendengar itu manusia memulai perkembangan bahasanya. Nah, di sini bahwa kosakata dengar itu menentukan banyaknya kosakata bicara, baca dan tulis ya. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya, dengan mendengar kita itu ternyata bisa banyak tahu dan merupakan stimulus rangsangan pertama yang pada akhirnya akan membuat kita manusia itu bisa bernalar kritis dan bisa mengetahui dan bisa menyampaikan apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita mau. Nah, dengan indera pendengaran itu tuh kita itu bisa ya menyampaikan sesuatu tuh dengan dari indera mendengar. Kita bisa mendengarkan obrolan, mendengarkan cerita, mendengarkan musik, ataupun mendengarkan apa yang dibacakan oleh seseorang. Tadi ya saya sampaikan bahwa dengan indera pendengaran itu ya, di mana manusia memulai perkembangan bahasanya dari mendengar. Dengan kosakata dengar itu bisa menentukan banyaknya kosakata bicara, baca dan tulis ya. Dari sini kita sudah ini ya tahu ya bahwa magicnya, bahwa keajaiban dengan kemampuan kita mendengarkan segala sesuatu itu bisa merangsang kita untuk mengetahui, berpikir secara secara gamblang, menyampaikan sesuatu dengan baik dari awal mulanya dari mendengar ini. Ya, lanjut Kak Amel. Nah, tadi saya sampaikan bahwa apa itu membaca itu? Mungkin membacakan buku atau membacakan buku atau mendongeng itu tuh teman-teman di sini sudah melakukan dalam keseharian. Nah, di sini pemanfaatan itu semuanya itu ternyata kan ada penelitian-penelitian ya. Nah, itu secara resmi dibukukan pertama kali itu oleh Jim Trelease ya, dalam bukunya The Read Aloud Handbook. Bahwa pada dasarnya Read Aloud adalah kegiatan membaca buku secara nyaring agar anak bisa mendengar cerita sekaligus melihat visual ceritanya melalui buku. Nah, kemudian penggunaan frasa nyaring di sini ya, bukan berarti membacakan dengan suara dengan cara yang berteriak gitu. Di sini penggunaan frasa nyaring lebih untuk membedakan antara kegiatan membaca yang dibunyikan dengan membaca di dalam hati ya. Jadi udah paham semuanya ya bahwa Read Aloud itu memang mungkin sudah dilakukan setiap hari oleh teman-teman semua di sini. Nah, ini nanti kita akan lebih mendalam, lebih menyampaikan gitu bahwa ternyata dengan kegiatan sederhana, mudah dan murah ini, dengan membacakan buku atau mungkin dengan mendongeng ya, itu tuh sungguh sangat banyak sekali manfaatnya. Lanjut Kak Amel. Nah, di dalam Read Aloud itu ada diperlukan 3 komponen. Apa itu 3 komponen itu? Yang pertama adalah ada yang membacakan. Ya, ada yang membacakan. Membaca itu bisa siapa saja. Para pembaca nyaring ini memiliki peran penting untuk membuat kegiatan membaca dalam suasana yang menyenangkan ya. Jadi memang perannya sangat banyak, ini ya, sangat penting ya bagi si pembaca ini, karena dia akan bisa mengarahkan yang dibacakan ini akan makin tertarik untuk secara tuntas mendengarkan cerita yang dibacakan oleh si pembaca buku tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada yang dibacakan. Yang dibacakan ini bisa anak-anak, teman, orang tua, dan guru sekalipun ya. Jadi semuanya bisa menjadi pendengar apa yang kita bacakan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk mengarahkan, ayo nak, kita dengarkan cerita ibu atau dengarkan cerita saya sampai tuntas. Nah, itu merupakan teknis yang memang harus kita olah agar yang kita bacakan ini
tertarik dengan materi yang kita buku yang kita bacakan. Kemudian harus ada bahan pustaka untuk dibaca ya, karena ini adalah membaca nyaring atau read aloud. Jadi di sini harus ada buku atau harus ada bahan pustaka untuk dibacakan. Di mana bahan pustaka ini bisa dalam bentuk buku fisik maupun buku digital ya. Jadi teman-teman di sini jadi bisa paham ya, mungkin bisa sedikit membedakan apa tuh sebenarnya perbedaan dari mendongeng dan membaca nyaring itu. Di mana bahwa membaca nyaring itu harus ada fisik yang harus dibacakan, entah itu dalam bentuk fisik buku maupun dalam bentuk digital. Sedangkan kalau mendongeng itu adalah tanpa menggunakan media buku atau media pustakanya gitu. Lanjut, Kak Amel. Bahwa setelah kita mengetahui komponen-komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan read aloud, nah di sini ada bagaimana sih agar anak itu bisa menikmati membaca dimulai dari dibacakan buku. Jadi anak yang menikmati membaca dimulai dari dibacakan sebuah buku. Ya, dari pertama anak-anak datang kemudian kita bacakan. Dari membacakan tentunya membacakan yang membuat anak itu menjadi tertarik. Nah, menjadi tertarik ini gimana caranya nanti akan kita bahas ya. Dengan kita bacakan, anak itu jadi mau membaca. Tentunya tidak terus serta-merta misalnya anak di bawah umur misalnya yang mungkin banyak yang di bawah 5 tahun yang belum membaca dengan dibacakan langsung bisa membaca, tidak gitu ya. Jadi dari kita bacakan, anak-anak itu jadi, oh ini ada aktivitas kayak gini namanya aktivitas membaca ya gitu. Oke deh, aku mau mendengarkan ibu, kakak, atau ibu guru, bapak guru membacakan buku. Nah dari membacakan buku yang secara rutin kayak gitu, tentunya dengan kemasan atau cara yang menarik, anak itu jadi suka membaca dan dibacakan ya. Nah, setelah menjadi suka ya, suka membaca, suka mendengarkan bacaan cerita dari guru atau orang tuanya atau temannya, nah anak itu jadi menikmati kegiatan mendengarkan bacaan dan nanti ke depannya adalah kegiatan menikmati kegiatan membaca ya, begitu. Nah, dari sini kita sudah mulai sedikit tahu ya tentang apa sebenarnya pentingnya itu read aloud itu apa sih? Mengapa read aloud itu penting bagi kita semua? Ya, lanjut Kak Amel. Ya. Kemampuan membaca adalah keterampilan yang perlu dimiliki setiap anak sebagai awal menumbuhkan kemampuan bernalar kritis. Jadi memang sangat-sangat bermanfaat sekali dari kegiatan membacakan ini, membacakan buku buat anak. Karena dengan membacakan, anak-anak kita itu bisa tahu, oh ini maksudnya apa? Oh ini ternyata seperti ini. Oh kenapa bumi itu berputar dan seterusnya. Dari dibacakan itu, nah anak-anak jadi tahu gitu loh. Apa sih itu tadi yang dibacakan ibuku, dari situ muncul juga pertanyaan-pertanyaan ya. Terus kemudian bahwa kemampuan membaca yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar bisa melafalkan rangkaian huruf, tetapi dengan membacakan buku ini, membaca nyaring ini, anak diharapkan mampu mengerti makna dari bacaan buku tersebut. Jadi dengan adanya kegiatan membaca nyaring ini atau membacakan buku ini ya, itu anak itu diharapkan mengerti maknanya. Tadi ibu bercerita tentang apa? Tadi kakak bercerita tentang apa? Makna dari cerita itu apa? Nah, nanti anak-anak di sini tuh jadi paham apa yang dibacakan, isi dari materi yang dibacakan oleh orang tuanya. Tentunya pemahamannya memang disesuaikan dengan umur anak-anak yang dibacakan tersebut gitu ya. Nah, untuk itu saya akan membangun minat baca.
dengan cara yang menyenangkan, ya. Dengan cara yang menyenangkan itu apa? Cara yang tidak memaksakan. Nah, itu dengan cara itu tadi, dengan membacakan nyaring atau read aloud. Di sini upayakan ya, kondisikan bahwa anak saat saat dibacakan buku itu dalam keadaan santai dan dia bisa menikmati. Memang tidak mudah, tapi dengan cara yang ketulusan kita saat membacakan buku kayak gitu tuh, nanti anak itu akan lambat laun akan ikut menikmati apa yang dibacakan, apa yang didengar gitu. Nah, di sini membaca nyaring itu juga sebagai apa itu? Kenapa dikatakan penting ya? Karena dengan membaca nyaring itu sebagai upaya membangun kecintaan anak pada buku, ya. Jadi anak baca, anak jadi tahu, oh itu kayak gitu ya. Oh kegiatan membaca itu seperti ini. Dan akhirnya membuat anak-anak itu makin cinta dengan kegiatan membaca buku, mendengarkan membaca buku, dan nanti selanjutnya bagi yang sudah bisa membaca jadi makin cinta dengan kegiatan membaca itu sendiri. Nah, kemudian dengan membaca nyaring itu bisa membangun emosional antara orang tua yang membacakan dan anak yang dibacakan, di mana adanya saling memperhatikan dan berinteraksi antara pembaca dan anak yang dibacakan, membuat anak merasa dicintai dan dihargai. Ya. Nah, kemudian dengan read aloud, ya, dengan membacakan nyaring itu bisa menambah kosakata atau perbendaharaan kata. Anak yang kaya perbendaharaan kata akan mampu menyampaikan apa yang ingin diutarakannya dengan lebih tepat gitu. Nah, kita sudah mengerti ya apa itu tadi read aloud, kenapa read aloud itu penting. Nah, kita akan membahas tentang apa sih tahapan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan praktek baik read aloud ini. Nah, lanjut ke Amel, bahwa tahapan melakukan read aloud adalah pertama ya, pilihkan buku yang sesuai dengan usia anak, ya, sesuaikan dengan usia perkembangan dan minat daya baca anak dan nilai keluarga. Kemudian memang di sini bukan sisakan tapi luangkan waktu. Memang harus ada waktu yang kita berikan, waktu yang kita memang sudah rencanakan, sudah kita atur untuk membacakan buku kepada anak-anak kita. Atau mungkin kalau di sini guru-guru juga seperti itu. Jadi memang di sela-sela pelajaran yang biasa rutin dilaksanakan, itu alangkah membuat anak itu semakin enjoy apabila materi pelajaran itu dikemas sebagai bentuk cerita, ya, sebagai bentuk cerita yang kemudian akan menarik minat anak untuk mendengarkan materi yang dibacakan oleh gurunya gitu. Ini untuk yang guru ya gitu. Pun juga sama sebenarnya dengan orang tua ataupun dari di sini para pegiat-pegiat literasi lainnya yang ingin berkontribusi memberikan kegiatan bermanfaat untuk tetangga-tetangga di sekelilingnya. Nah, di sini meluangkan waktu itu tidak yang terus kemudian lama, tidak kemudian sejam, setengah jam ini gitu ya. Cukup dengan minimal 15 menit sehari kok. Kita bisa, dan itu secara konsisten ya, agar manfaatnya itu agar baik, itu memang kuncinya itu adalah yang mahal di sini kan memang waktu ya, waktu terus kemudian konsisten dalam melaksanakan ya, itu kunci ya, kunci bahwa semuanya itu akan terlihat manfaatnya ya. Jadi luangkan waktu untuk membaca buku minimal loh, ini minimal 15 menit dalam sehari ya. Dan kuncinya lagi adalah apa? Dilaksanakan secara konsisten. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya, tahapan berikutnya adalah membaca teks dan gambar ya. Di sini ada bentuk apa namanya, buku yang ada bacaannya, dan mungkin di sini ada yang cuman ada gambarnya tanpa adanya teks ya. Nah, di sini kita juga baca teksnya, kita juga upayakan membaca
gambar-gambar yang ada di dalam buku itu sendiri gitu ya. Misalnya kita juga ada ekstra penyampaian cerita bahwa di sini ini apa, ini misalnya terlihat di sini ada berapa rumah ya nak ya kan gitu. Wah rumahnya bagus sekali ya. Terus kemudian ada pohon-pohon yang hijau dan itu fungsinya apa? Untuk lebih membawa anak itu seolah-olah dia itu masuk dalam cerita, pendalaman materi dari isi cerita itu sendiri. Nah, kemudian setelah membaca teks dan gambar dari buku itu, nah lakukan interaksi, ya interaksi dengan anak tersebut. Jadi di dalam read aloud setelah ada membacakan buku, kemudian membaca teks dan gambarnya, nah kita juga harus berinteraksi, ya interaksi ada dialog antara anak dan antara yang membaca dan yang dibacakan, ya. Karena dengan seperti itu, anak ngerasa seperti yang dibacakan ini seperti dilibatkan dalam kegiatan itu. Begitu. Nah, jadi paham ya bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan read aloud ini kan sangat mudah dan sederhana gitu loh. Kalau misalnya saya diminta memilih ya, pertama misalnya dulu saya sebagai orang tua itu mungkin kemampuan saya untuk mendongeng itu tuh aduh harus menghafal harus ini ya gitu, tapi dengan membacakan buku itu ternyata itu tuh jauh lebih mudah ya, lebih mudah dan sederhana gitu loh kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tahapan dalam read aloud, kita akan saya akan menyampaikan tipsnya. Tips membuat read aloud menjadi interaktif ya. Next Kak Amel. Nah, di sini tips membuat read aloud menjadi interaktif itu pertama adalah beri kesempatan pada anak untuk memilih buku yang dibacakan. Jadi memang di sini kita libatkan anak-anak ya, agar terjadi interaksi, agar terjadi asik dalam membacakan buku. Kita memang memberikan kita upayakan untuk memberikan pilihan beberapa bacaan. Nah, kemudian dari pilihan itu kita sampaikan ke anak-anak. Kalian pengen dibacakan yang mana gitu. Nah, kita memang upayakan ya, walaupun kalau punyanya satu ya nggak masalah gitu loh, bukan harus punya banyak gitu, enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya punya banyak, punya lebih dari satu buku, nah lakukan aktivitas nih sebelum kita memulai kegiatan read aloud, kita sampaikan kepada anak-anak yang akan kita mau baca buku yang mana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah beri kesempatan kepada anak untuk menebak cerita. Seperti gini. Buku ini judulnya adalah seperti ini gitu ya. Misalnya judulnya buku tentang seorang putri berjubah merah. Wah, kira-kira menurut kalian ini ceritanya tentang apa ya? Ini siapa ya yang berjubah merah itu? Gitu. Anak-anak dibuat penasaran ya, yang nanti sampai pada akhirnya sebelum memulai membaca buku ya, kita sampaikan kepada anak untuk menebak ceritanya, untuk mengetahui. Jadi kayak semacam main tebak-tebakan agar anak itu semakin antusias dan tertarik mendengarkan buku yang akan kita bacakan. Dan perlu kita ingat, di dalam membacakan buku itu memang mungkin kalau kepada anak kita sendiri di rumah ya kita harus memperkenalkan bahwa buku ini dibuat oleh seseorang ya gitu. Misalnya buku ini judulnya adalah ini, dikarang siapa nih gitu. Oh ternyata buku ini dikarang sama Kak Amel atau dikarang oleh Kak Siska gitu, seperti itu. Nah, kemudian wah ini ternyata buku ini bagus banget. Ilustrasinya yang bikin siapa ya gitu. Nah, dari itu tuh kita bacakan semuanya karena tujuannya ya memang untuk mengenalkan bahwa buku ini ada karena ada prosesnya, proses penciptaan, terus proses menulis, kemudian mengarang dan kemudian menggambar ya ilustrasi tersebut gitu. Sebagai bentuk penghargaan dan mengenalkan kita semua kepada anak-anak, oh buku ini dikarang oleh A, oh buku ini dikarang oleh B dan seterusnya.
Kemudian di sini juga perlu disampaikan, menanyakan kembali tentang isi buku cerita itu. Nah, setelah kita menceritakan sesuatu, menceritakan buku kepada anak, kita tanya kembali kepada anak-anak kita yang kita bacakan. Tadi kita di sini tadi mendengarkan cerita tentang apa ya, dan gitu. Menurut kalian tadi ada berapa tokoh? Kemudian ada nggak di sini tokohnya yang kalian suka, yang bernama siapa? Dan seterusnya. Terus kemudian mencari hubungan cerita dengan dunia si kecil, dunia yang memang sekarang dihadapi oleh anak-anak. Misalnya di sini kan bercerita tentang kalau kita tuh sedih, kita itu harus bagaimana gitu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan keseharian anak-anak kita atau anak yang dibacakan. Menurut kalian kalau kalian sedih, jadi kalian harus apa? Gitu. Terus kemudian kalau misalnya kalian tidak bisa mengerjakan sesuatu, apa yang kalian lakukan gitu. Dan itu semuanya ada interaksinya. Jadi di sini dimaksudkan adalah anak itu jadi paham, oh ternyata yang saya bacakan, yang udah dibacakan oleh ayah, ibu atau bapak ibu guru itu ternyata tujuannya ini ya. Oh berarti kalau misalnya tadi ada di buku itu diceritakan si Ratih saat sakit dia harus apa yang harus dia lakukan, terus kemudian saat Ratih sedih, Ratih harus kenapa? Oh iya berarti kalau saat aku sakit, saat aku sedih, aku bisa melakukan ini dan seterusnya. Kemudian itu tadi ya seperti sama misalnya ini yang di sini saya sampaikan adalah menanyakan pertanyaan 5W ya. What, who, where, why, dan when ya berkaitan dengan bacaan yang tadi dibacakan. Kemudian, nah ini kuncinya juga bahwa membacakan nyaring ini selalu diikuti dengan intonasi. Ya namanya kita membacakan cerita ya, seperti halnya mendongeng pun gitu, bahwa dengan membacakan cerita dengan menggunakan intonasi yang bagus, jelas, dan antusias kita saat bercerita, mimik muka kita, ekspresi kita saat bercerita, itu tuh sangat-sangat dinanti oleh anak-anak karena dengan melihat intonasi kita saat menyampaikan buku, kemudian antusias kita menceritakan buku ini kepada anak-anak itu secara otomatis akan menarik semangat dan antusias anak-anak untuk mendengarkan cerita. Nah, di sini kemudian waktu yang tepat ya, kita juga harus tahu nih ya waktu yang tepat untuk membacakan buku. Jadi kita juga tahu bahwa kapan anak-anak kita itu tuh enak mendengarkan cerita dan seterusnya, dan utamanya lagi adalah tempat yang nyaman ya. Kita harus membawa anak-anak untuk mendengarkan bacaan itu di waktu yang tepat dan di tempat yang nyaman ya. Nah, dengan seperti ini kegiatan read aloud ini, membaca nyaring ini menjadi efektif. Jadi anak-anak juga semakin menikmati gitu ya apa yang dibacakan, apa yang disampaikan kayak gitu tuh bisa menjadi apa hal yang akan diingat oleh anak-anak. Oh iya, tadi aku diceritakan ini. Oh ternyata ceritanya menarik sekali. Oh iya, berarti besok aku nggak boleh nakal dan seterusnya. Jadi anak itu bisa mengambil hikmah ya dari apa yang kita ceritakan kepada anak-anak itu. Nah, di sini waktu saya masih ada ya Mbak Siska ya, sampai jam ini ya 11.05 ya, lewat Iya, 5 ya. iya Jadi, benar, Kak. jadi seperti itu apa namanya tips membuat read aloud itu menjadi interaktif, dan saya yakin kita sebagai orang tua ataupun yang kita mempunyai minat baca, mempunyai minat apa literasi yang tinggi itu pasti juga mempunyai apa namanya semangat sendiri gimana nih caranya aku menyampaikan cerita ini kepada anak-anak atau orang-orang di sekitar saya gitu, sekitar kita gitu ya. Jadi itu tadi ya
bahwa segala sesuatu kalau memang kita laksanakan dengan hati, membacakan nyaring kita awali dengan hati, caranya seperti apa? Memang ini secara teknis adalah seperti ini ya, saya sampaikan seperti ini. Tapi nanti pada prakteknya, saya yakin bahwa teman-teman semua di sini akan lebih interaktif, akan lebih Mbak Siska, lebih oh iya berarti biar menarik, biar bacaanku itu didengar dengan baik, aku harus melakukan hal seperti ini, intonasi yang jelas dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian lanjut Mbak Amel. Ya. Dan di sini setelah saya tadi menyampaikan tentang tahapan-tahapan tahapan melaksanakan read aloud, kemudian bagaimana agar kegiatan read aloud itu interaktif. Nah, ini saya akan menyampaikan cerita keajaiban dari read aloud itu sendiri ya, bahwa dari hasil studi atas riset yang dilakukan pakar dari University of Melbourne menjelaskan bahwa anak-anak dengan latar belakang apapun yang selalu aktif dibacakan buku-buku dengan nyaring setiap hari, capaian prestasinya setahun lebih baik daripada anak-anak yang tidak pernah memperoleh pengalaman dibacakan buku dengan nyaring ya. Jadi di sini latar belakang apapun nih teman-teman semuanya itu tuh tidak berpengaruh ya bahwa yang harus mendengarkan buku adalah yang berlatar belakang ini, itu tidak. Apapun latar belakang dari anak-anak itu, kalau kita bacakan buku secara konsisten setiap hari, insya Allah capaian prestasinya akan jauh lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak memperoleh pengalaman dibacakan buku. Kemudian Jim Trelease dalam bukunya Read Aloud menyampaikan, sekalipun engkau memiliki berpeti-peti emas, sekalipun engkau memiliki berpundi-pundi harta, yakinlah, engkau tidak akan lebih kaya dariku. Karena aku memiliki ibu yang selalu membacakan buku. Aduh, merinding nggak teman-teman? Kalimat-kalimat yang kayak gini nih luar biasa ya gitu loh. Dengan kegiatan yang mudah, murah ya, kita ternyata itu sudah menitipkan ilmu yang akan dibawa anak-anak kita hingga dewasa nanti gitu. Kemudian dari Montessori dalam buku Absorbent Mind mengungkapkan bahwa tidak ada suara yang begitu menakjubkan bagi anak-anak, suara yang keluar dari alat ucap manusia. Salah satunya suara orang tua dalam melafalkan dan membacakan buku kepada anak-anak. Anak-anak secara psikologis yang terberi sudah membawa sesuatu yang membuatnya tertarik dalam kegiatan membaca nyaring buku-bukunya. Ya, lanjut ke Amel. Apalagi ya cerita keajaiban berikutnya? Wah, hasil studi atas riset yang dilakukan pakar itu ya, itu luar biasa. Nah, selanjutnya pengalaman pribadi saya nih, izin menyampaikan ya Mbak Siska, bahwa saya sendiri tuh juga dulu itu nggak ngerti tuh istilah read aloud itu tuh nggak ngerti gitu loh apa. Dan jadi dulu tuh saya itu selalu mempunyai saya memang ya karena senang membaca itu ya gitu. Kemudian saya itu membacakan buku cerita kepada anak-anak saya gitu. Ternyata memang di saat anak-anak saya memulai aktivitas sekolahnya ya di usia 3 sampai 4 tahun itu ternyata anak-anak itu mempunyai kemampuan kosakata yang luar biasa. Sampai akhirnya itu dia belum bisa baca gitu Kak Siska, tapi dia sudah bisa gitu loh menceritakan ulang apa yang sudah dibacakan ibunya gitu ya, dan secara pede itu membacakan ceritanya itu di depan umum gitu ya, di depan teman-temannya gitu. Nah, kemudian di sini pengalaman Nadia dari Madiun, seorang ibu dari putri berusia 2 tahun 10 bulan bernama Ensa. Ensa sudah terbiasa dibacakan buku sejak dia lahir. Pada saat memasuki usia 2 tahun, Ensa tidak mau memakai helm saat naik motor.
Namun suatu hari dia meminta helm sambil menunjuk gambar di bukunya. Dia mengatakan ingin seperti kakak di buku yang memakai helm saat berkendara roda 2. Sejak saat itu, Ensa pasti menggunakan helm ketika naik motor. Nah, dia tidak menyadari bahwa dia mengambil nilai atau kebiasaan baik dari buku tersebut. Setelah itu, banyak sekali kebiasaan baik yang coba ditanamkan dengan media buku seperti rajin gosok gigi dan ibadah yang dilakukan dengan sukarela, bukan paksaan. Nah, ada lagi nih, satu lagi nih Kak Siska, keajaiban cerita yang disampaikan oleh Kak Amel nih. Nah, kayak di sini bahwa Kak Amel, lanjut ya Kak Amel, pengalaman Kak Amel dari Jakarta, memiliki anak usia 5 tahun. Anaknya tumbuh besar pada masa pandemi, sehingga tidak menyukai keramaian. Dan pada awal sekolah memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri dan mengelola emosinya di tengah teman-teman dan guru di sekolah. Akhirnya Kak Amel memilihkan beberapa buku tentang masuk sekolah baru dan juga buku-buku anak terkait emosi. Suatu hari, anaknya pulang sekolah dengan menceritakan bahwa dia sudah bisa mengikuti kegiatan di sekolah dan mengatakan ketika dia merasa takut, dia menarik nafasnya. Ikut membayangkan nih Kak Siska, persis seperti yang diceritakan di dalam buku Mengelola Emosi yang pernah dibacakan oleh Kak Amel untuk putranya. Nah, setelah 3 bulan masuk sekolah, kini anaknya Kak Amel sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Nah, memang dari semua cerita-cerita itu, membacakan buku itu memang benar adanya. Dengan membacakan buku itu akan membuat anak-anak kita itu akan kaya kosakata, akan ceriwis ya, akan kritis dalam menyampaikan segala sesuatu dan setidaknya dia itu selalu mempunyai kemauan, keinginan untuk bertanya, Ibu ini apa? Kakak itu apa? Bagaimana? Nah, pertanyaan kritis seperti itu tuh memang semuanya bermula dari karena kita itu sering bercerita gitu loh. Dan ini juga karena memang seperti misalnya kan yang kita hadapin kemarin-kemarin tuh anak-anak pandemi ya, gitu seperti yang dialami oleh anaknya Kak Amel dan mungkin teman-teman di sini memang banyak yang kemudian harus di rumah, nggak punya teman. Terus apa yang harus dilakukan? Ya memang caranya akhirnya dengan membacakan buku cerita, anak akan terekam, oh ternyata aku harus seperti ini, harus survive dengan cara apa gitu loh. Dan ternyata semua ilmu itu didapat dari mana? Didapat dari mendengarkan orang tuanya saat membacakan buku. Ya. Nah, di sini tadi mungkin dari Kak tadi siapa namanya Kak Ageng ya, Kak Siska ya, tadi menyampaikan bermacam-macam kegiatan yang sudah dilakukan RAI itu sendiri. Nah, untuk kita nih para orang tua di sini, teman-teman di sini, ada banyak kegiatan nih yang bisa diikutin oleh teman-teman semuanya. Mungkin kalau tidak di Jakarta Barat, bisa juga dengan di RAI di wilayah masing-masing. Nah, di sini kebetulan karena dalam rangka Hari Membaca Nyaring Sedunia ya, akan mengadakan banyak kegiatan, di mana kegiatan ini di setiap wilayah RAI juga akan melaksanakan nih. Untuk Jakarta Barat sendiri akan melaksanakan TOT online. Nah, ini teman-teman di sini, bagi yang teman-teman di sini yang belum pernah mengikuti TOT online, itu sangat dianjurkan untuk mengikuti nih. Karena nanti di situ akan lebih mendalam. Kalau ini saya hanya menceritakan tentang keajaiban dari Read sendiri. Tapi dengan TOT ini nanti, teman-teman akan diajari, akan dikupas tuntas gitu ya. Apa tahu sebenarnya teknik-teknik read aloud itu tuh seperti apa? Kita harus bagaimana dalam bercerita gitu. Nanti akan dibahas semua teorinya di dalam acara TOT online ini gitu. TOT read aloud online ya Kak ya. Jadi
tidak harus datang ke suatu tempat ya, jadi cukup bergabung di dalam link Zoom, nanti akan mendapatkan materi pelatihan ya, dan pelatihan ini dilaksanakan 3 kali pertemuan gitu loh ya. Di situ sudah disampaikan sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah, nanti di Jakarta Barat akan dilaksanakan pada tanggal 2, 3, dan 4 Februari 2024. Nah, ini masih ada slot yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Kita tunggu karena seatnya semakin terbatas ya Kak Siska ya, karena banyaknya yang akan mengikuti, tapi di sini atas anjuran Ibu Rosi di setiap sesi itu dibatasin jumlah pesertanya. Nah, kemudian setelah ada TOT Read Aloud ini, juga akan diadakan Read Aloud Challenge. Nah, ini bisa diikutin semuanya ya Kak Siska ya, karena memang nanti dipersilahkan untuk mengirimkan apa namanya video, dan untuk detailnya ini sudah saya sampaikan di sini juga. Kalau nanti pengen lihat lagi, kepo-kepo lagi tentang kegiatan kita semua dalam menyambut World Read Aloud Day ya, memperingati Hari Membaca Nyaring Sedunia, nanti bisa ya dilihat di IG Read Aloud Jakbar ya. Nah, tadi sudah disampaikan di situ, nanti juga bisa dituliskan lagi ya Kak Siska ya di kolom komentar ya, di mana alamat dari Read Aloud Jakarta Barat itu. Nah, apalagi nih Kak kegiatannya? Next, Kak Amel. Kegiatan berikutnya selain Read Aloud itu ada di sini akan diadakan school program di mana Read Aloud goes to school ya. Jadi kami juga memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk mengundang kami, di mana nanti dalam kegiatan Read Aloud Goes to School ini akan ada sesi membaca nyaring dengan buku-buku pilihan ya, terus kemudian ada sesi aktivitas berbasis buku atau sering disebut Bookies Play. Kemudian ada kita juga bekerja sama ya Kak Siska ya dengan perpustakaan setempat. Kalau kami di sini dengan Perpustakaan Jakarta Barat, kita datang ke sekolah ya. Terus kemudian informasi mengenai program workshop guru dan orang tua. Nah, di sini memang kita sudah rutin nih banyak sekali diundang oleh sekolah-sekolah, baik itu level PAUD ya, TK gitu, maupun di SD di sekitar Jakarta Barat. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini yang berkeinginan nih untuk mengadakan sesi Goes to School juga bisa dilaksanakan secara online juga, misalnya ya Kak Siska ya. Ternyata di sini di wilayahnya memang belum ada Read Aloud, komunitas Read Aloud wilayah gitu loh. Bolehlah misalnya kita atur waktu untuk memberikan kegiatan membaca nyaring ya, tentunya dengan online ya Kak ya, seperti itu gitu loh. Terus kemudian kita juga dalam rangka World Read Aloud Day ini di wilayah Jakarta itu sendiri itu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan juga gitu loh, di mana di sini juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman literasi kepada guru-guru dan para orang tua. Oh iya, di sini kan juga disampaikan ya bahwa Read Aloud Jakarta Goes to School ini diberikan kepada beberapa sekolah di wilayah Jabodetabek ya, dan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikutin gitu, dan untuk lengkapnya nanti silahkan berkunjung ke ke Instagram kami atau di Instagram Read Aloud wilayah dari teman-teman semuanya. Begitu Kak Siska, berapa materi mengenai apa itu Read Aloud, ya Read Aloud itu apa, tahapannya apa, komponen yang dibutuhkan apa, dan apa nih kegiatan yang udah seger di depan mata yang akan dikerjakan oleh Read Aloud Jakarta Barat itu apa, yang mungkin di sini juga bisa menginspirasi ya teman-teman yang di sini untuk melaksanakan sesi ini di sekolah putra-putrinya atau di lingkungan masyarakat tempat tinggal teman-teman semuanya. Begitu Kak Siska, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
dan semuanya bisa mendapatkan ya manfaat dari ilmu atau materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Kak Siska, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Heni atas pemaparan materinya. Wah, lengkap sekali ya teman-teman ya. Kita tahu dari hal basicnya dulu nih, dari read aloud itu apa sih maknanya, terus bagaimana tahapannya, bahkan ada berbagai keajaiban, contoh nyata yang sudah dialami oleh Kak Heni, Kak Amel, dan kakak-kakak lainnya bahwa begitu besar nih impact-nya read aloud ke anak-anak, tidak hanya memudahkan anak untuk bisa cepat untuk membaca buku ya Kak Heni ya, tapi juga bisa melekatkan bonding nih antara kita sebagai orang tua atau sebagai guru yang membacakan buku ke anak, terus juga bahkan bisa meningkatkan daya kritis anak-anak ya Kak ya, karena kita tadi setelah membaca pun tadi Kak Heni sampaikan kita coba bertanya dengan metode 5W. Jadi anak pun juga turut untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si pembaca. Oke, teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat atau yang mau langsung bertanya, bisa klik tombol raise hand, nanti kita coba bantu unmute. Mungkin kita utamakan dahulu yang ingin bertanya langsung ya Kak Heni ya. Oke, sudah ada yang ingin bertanya ya. Oke. Dari Kak Rida Bayinah. Boleh Kak Rida dipersilakan untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Siska dan Kak Heni. Alhamdulillah. Eh suaranya kedengeran nggak ya? Kebetulan lagi di luar. Dengar. Oh iya. Jadi kami di sini bertiga, ada sahabat saya, Tika, di grup ini juga ada Silvi. Kami mencoba mendirikan Omah Aksara. Jadi taman baca, tapi memang khusus anak yatim dan duafa. Itu di Pancoran. Nah, karena beberapa kali kami kesulitan informasi yang di dekat Pancoran gitu, Jakarta Selatan, akhirnya kami kegiringlah ke Jakarta Barat ini, Read Aloud Jakarta Barat gitu. Nah, sudah berjalan kemarin 5 bulan, tapi yang kami jalani itu mereka membaca buku di tempat kami, anak-anak yatimnya dari usia TK sampai SMP kelas 2 itu mengejar bintang literasi gitu. Nah, nanti yang paling banyak itu dapat beasiswa pendidikan. Nah, kemarin kami akhirnya sampai ke titik apalagi ya gitu, karena udah berjalan nih 5 bulan. Kami sepertinya pengen belajar lagi dengan mentor-mentor yang ada di Read Aloud Indonesia maupun Read Aloud Jakarta Barat untuk menambah kapasitas kami sebagai pembaca gitu. Atau mungkin teman-teman di sini yang pengen belajar Read Aloud tapi belum tahu wadahnya di mana, pengen sharing juga ke anak yatim kami, itu kami sangat terbuka gitu karena kemarin kami cuma menjalani bertiga dan kebanyakan juga oleh teman-teman saya Tika sama Silvi. Jadi yang saya tanyakan adalah adakah selain yang online tadi juga saya udah save tuh yang pelatihan training ya. Tapi ada nggak di Jakbar sendiri yang terbuka terus kita bisa datang, bisa survei, bisa tanya langsung agar ada pemahaman untuk kami menjadi mentor baca anak-anak yatim dan duafa di tempat kami gitu. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Rida Kak Rida atas pertanyaannya. Wah, luar biasa loh Kak Rida membuat komunitas di mana di situ ada anak yatim duafa diberikan ilmu bermanfaat. Wah, itu luar biasa itu. Aduh, itu nggak akan putus ya Kak ya gitu. Jadi ini tadi kalau misalnya ditanyakan mengenai informasi tentang bagaimana ya kalau kami untuk mengetahui ini minat baca, teknik membaca atau mungkin yang Kak Rida pengen tahu aku harus apa nih kalau misalnya mau bercerita atau apa gitu. Itu kita setiap bulan ya Kak Siska ya, kita mengadakan kegiatan menyala ya
itu di Perpustakaan Jakarta Barat, Kak, gitu. Nanti bisa terbuka gitu, dan kita nanti mungkin di sini ada WA group, boleh kok kita itu Kak Rida walaupun di selatan juga boleh bergabung ke kita, dan sebenarnya di Jakarta Selatan pun juga ada gitu. Mungkin nanti akan diberi aksesnya ya Kak Siska ya, di WA group akan menghubungi siapa di Jakarta Selatan gitu loh. Dan tidak terkotak-kotak orang harus ini ke sana atau ini, namanya orang bertanya kan ini kesempatannya, oh ternyata Kak Rida bisa menemukannya, oh iya ketemunya dengan Jakarta Barat, oke nggak apa-apa gitu, nanti kita akan terbuka. Dan sama Kak, kami juga di Jakarta Barat itu tuh ada 3 orang yang memang berjibaku saling mengisi gitu, saya, Kak Amel, dan Kak Siska gitu ya, saling membantu untuk sharing ilmu atau apapun, kita terbuka gitu loh. Ayo kita lakukan gitu. Dan kami biasanya juga Retail Jakarta Barat ini berkegiatan juga Kak. Misalnya kita mengundang bagi sesi orang tua maupun anak-anak melakukan kegiatan di Jakarta Barat, di Perpustakaan Duri Kepa Jakarta Barat. Nanti jika ada kegiatan-kegiatan lagi tentang edukasi, bagaimana teknik bercerita atau mengenai inilah itu ya, kegiatan yang kaitannya dengan minat membaca, teknik membaca, kayak gitu tuh insya Allah akan diadakan lagi gitu. Walaupun kemarin-kemarin kita sudah kami kalau Jakarta Barat udah mengadakan, tapi insya Allah kedepannya juga kita akan mengadakan lagi sesi apa namanya, sesi offline ya. Jadi lebih puas gitu kita bertanya, kemudian di situ praktek, dan biasanya dari kami Retail Jakarta Barat juga mendatangkan orang yang pakar ya Kak Siska ya, berkaitan dengan literasi itu sendiri gitu. Jadi monggo kalau misalnya mau belajar atau apa, nanti bisa sharing Kak di WA group, di situ ada Kak Amel, ada Kak Siska, saya gitu ya. Bisa nanti ditanyakan di situ kapan bisa bertemunya, atau mungkin nanti ada kegiatan kolaborasi apa, kita diperkenankan datang ke tempat untuk memberikan edukasi baik itu kepada orang tua maupun memberikan kegiatan kepada anak-anak. Insya Allah waktunya jika mungkin, karena ini di sini ada Kak Amel, Kak Siska yang luar biasa sibuknya gitu. Kalau saya udah besar-besar, insya Allah ada banyak kesempatan, dan kami karena satu tim ya, jadi nanti jika kami diundang untuk hadir di tempat apa namanya, tempat Kak Rida ya, di mana di situ ada orang tua, mungkin di situ ada anak-anak duafa, dan di situ ada orang tuanya, kita diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak maupun kepada orang tuanya atau para pengajarnya. Insya Allah kita terbuka Kak gitu loh, untuk sharing ilmu bermanfaat ini. Begitu Kak Rida, apakah sudah menjawab pertanyaan Kak Rida? Ya, alhamdulillah terjawab. Jadi kalau tadi saya simpulkan, kalau kita yang mau datang ke sana ikut program yang menyala. Iya, Itu ya. betul. Nah, kalau misalnya mau mengundang pihak dari Retail Jakbar ke kami, itu berarti yang termasuk Go to School itu tadi bukan ya? Betul, iya, Apa betul gitu. boleh? Tapi kan kami bukan sekolah, jadi lebih ke komunitas gitu. Nggak apa-apa, Bu. Mbak. Nggak Nggak apa-apa, apa ya, nggak apa-apa. kerjasama antar komunitas ya. Iya gitu. Jadi memang di situ kan ada ya, seperti halnya kan itu kayak TPA itu kayak sekolah ya Kak Rida ya gitu Oh loh. iya, iya. Jadi Iya. kan ada kegiatan belajar juga kan, ada anak-anak, dan pasti di situ juga ada orang tuanya jika orang tuanya mau belajar, ataupun nanti kalau misalnya guru-gurunya, pengajarnya mau belajar di saat event apa namanya, Retail Jakarta Barat ada kegiatan, insya Allah nanti kami akan undang gitu loh. Jadi biasanya memang kita ada yang apa namanya, yang free ya Kak ya. Jadi memang kegiatan untuk terbuka untuk umum gitu, seperti itu. Oke, iya. Terima kasih banyak Kak Heni, sangat terjawab. Semoga niat kita ya untuk meningkatin literasi Indonesia nih Allah ijabah dan Allah lancarkan. Semuanya Iya, semangat ya semangat Kak. ya, sama saya juga semangat. Ya, sama-sama. Kasih. Oke, terima kasih Kak Rida atas pertanyaannya. Wah, salut nih sama Kak Rida. Semoga komunitasnya bisa berjalan dengan lancar. Sangat mengerti sekali 3 orang untuk membuat komunitas itu pasti tidaklah mudah dari segi waktu, tenaga, dan segala macamnya. Tapi semoga dengan kegiatan bermanfaat nih untuk orang banyak yang ingin kita laksanakan ini bisa berjalan lancar semuanya dan bisa menyentuh banyak
anak-anak bangsa nih untuk bisa terus literasinya semakin lebih lagi dan lagi. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari kolom chat nih Kak Heni. Ada dari Kak Endang Darsini dari Jakarta Utara. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menentukan tingkatan membaca dari anak? Seperti pada Let's Read, ada tingkat baca 1 sampai 6. Itu seperti apa ya? Apakah bisa berdasarkan usia? Boleh, Kak Heni? Jawabannya? Untuk menentukan tingkatan baca ini memang patokannya memang dari usia ya gitu loh, dari usia. Misalnya untuk ada level-levelnya ya, Kak Siska ya. Kalau untuk misalnya level 1 itu untuk usia berapa kayak gitu di situ sudah apa namanya disampaikan gitu. Apa namanya? Memang patokannya memang dari usia, walaupun secara usia itu tuh apa namanya tidak menjadi patokan. Anak itu bisa jadi loh anak yang masih muda tapi dia itu tuh ternyata bisa memahami apa bacaan yang memang itu belum untuk usianya gitu loh. Jadi kalau misalnya istilahnya itu apa ya Kak Siska ya, kalau misalnya umur untuk level 1 itu tuh dari umur berapa sampai berapa kayak gitu gitu. Jadi memang kita ikutin tahapannya level baca itu tuh berdasarkan usianya gitu. Nah, di sini disampaikan kalau ada itu di ini ya laman di Kemendikbud ya Mbak ya, itu disampaikan level-level usia baca anak-anak itu sendiri. Mungkin di linknya bisa disampaikan di WA grup. Sampaikan di ini ya, di sini bahwa ada apa namanya jenjang-jenjang usia ya. Ada jenjang A, jenjang pembaca dini, kemudian jenjang B, jenjang pembaca awal, jenjang C, jenjang pembaca apa namanya semenjana ya gitu. Kemudian jenjang D pembaca madya, pembaca mahir dan seterusnya. Di mana di sini ada keterangannya bahwa nanti bisa nih Mbak siapa tadi namanya Mbak yang nanya ya, itu bisa nanti ada linknya tuh, nanti minta tolong di-share ya Kak Siska di kolom chat ya, bahwa memang ada sebaiknya memang kita membacakan buku itu sesuai dengan usia anak itu sendiri gitu loh. Tetapi tidak menutup kemungkinan kayak misalnya kemarin itu Kak Amel pernah menyampaikan bahwa memang kalau misalnya kita menceritakan sesuatu itu ya memang patokannya tidak harus di umur sekian dibacainnya buku tentang ini, umur sekian bicara apa disampaikannya tentang buku apa gitu. Jadi memang ya kita sampaikan aja sesuai dengan umurnya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak mengikat, tidak apa namanya, tidak harus saklek di umur-umur tertentu yang harus di ini apa namanya harus diikutin gitu loh. Jadi memang kalau saya ya, kalau saya menyampaikan bacaan ini kepada anak-anak saya gitu tuh, saya menceritakan apa aja memang yang mereka tanya atau mungkin yang kejadian yang ada di sekitarnya, walaupun mereka masih kecil dia menanyakan sesuatu yang memang belum dia harus tanyakan, saya akan menyampaikan gitu loh, menyampaikan tapi dengan bahasanya bahasa yang sesuai dimengerti oleh anak-anak gitu loh. Seperti itu Mbak. Jadi untuk lengkapnya nanti bisa dibaca ya di link yang ada di WA grup itu di chat kolom chat ya Kak Siska ya, udah di-share ya Kak Siska di situ ya gitu. Jadi memang ikutin aja sesuai dengan level tingkatan membaca anak-anak karena memang ya Let's Read ini sendiri memang mengikuti aturan atau mengikuti panduan, bukan aturan ya, panduan yang disampaikan yang tentunya panduan itu dibuat karena dengan dasar penelitian yang sudah dibuat gitu. Lanjut Kak Siska. Atau mungkin Kak Siska bisa nambahin Kak Siska? Kalau saya dari rangkuman yang Kak Heni sampaikan tadi sih intinya adalah kita sesuaikan tahap umur dan level yang sudah disediakan untuk Let's Read ya misalnya ya. Biasanya tuh kalau saya ngelihat ini Kak, cek di Let's Read nih ketika kita filter level 1, maka nanti otomatis akan muncul nih buku-buku yang memang kategorinya di level 1. Nah, biasanya tuh kalau level 1 itu masih banyak gambar, didominasi gambar, tapi kata-katanya hanya satu kata atau satu kalimat itu terdiri dari 2-3 kata. Nanti kalau misalnya
anak-anak sudah mulai memahami, mulai ingin nih naik level lagi nih, boleh coba diperkenalkan level 2. Seperti itu ya Kak Heni ya, kurang lebih ya. Jadi tidak Betul. terpaku sesuai dengan kategori umur, tapi kalau ketika anak punya ketertarikan nih untuk bisa naik level nih, boleh coba dibacakan dulu. Apakah anak bisa mengejar, bisa sesuai dengan kemampuannya, atau kembali lagi nih ke level sebelumnya. Gitu ya Kak Heni ya? Iya, seperti itu gitu. Jadi memang kita kalau dalam sistem Montessori itu memang tidak ada batasan umur yang kita harus membacakan apa kayak gitu ya. Kemarin saya mengikuti TUT gerak dan literasi, di situ memang disampaikan gitu loh bahwa sampaikan aja misalnya nih dari segi bahasa ya. Bahasa itu yang disampaikan misalnya bahasa terlalu puitis gitu. Bahasanya yang disampaikan terlalu puitis. Emang anak-anak tahu itu dengan bahasa itu gitu loh. Ternyata memang dengan penyampaian dari bahasa yang misalnya apa namanya bahasa-bahasa kiasan ya, misalnya panas sangat menusuk kayak gitu, seperti itu akan dijelaskan. Nah, ini dibantu dengan adanya gerak itu sendiri gitu loh. Jadi memang dalam literasi gerak dan apa namanya dalam literasi apa gerak itu tuh juga disampaikan. Nah, ini disampaikan nih, di-share nih sama Kak Amel bahwa jenjang umur ini rentang usianya kayak gitu ya. Seperti ini mungkin nanti bisa di-screenshot ya bahwa pembaca dini atau level A itu rentang usianya 0 sampai 7 ya. Terus kemudian B1, B2, nah itu memang ada tuh ya seperti ini gitu ya rentang usianya. Tetapi kembali lagi pada seperti yang dikatakan Kak Siska tadi gitu ya bahwa tidak harus gitu loh umur sekian sampai sekian harus dibacakan yang bahasanya ini. Bisa jadi nanti anak yang memang harus A gitu ya, tapi ternyata dengan level B dia sudah bisa menguasai, bisa paham ya, kita naikkan levelnya seperti itu gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau saya ya itu tadi ya, karena saya waktu itu belum ngerti teknik-teknik seperti ini, jadi buku bacaan apa aja yang kira-kira anak suka ya saya bacakan. Saya bacakan tentunya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak saya. Karena untuk dimengerti oleh anak saya itu kan adanya interaksi. Paham nggak, Net? Kalau misalnya dia nggak paham, dia akan nanya gitu. Seperti itu, Kak. Gitu. Gitu, Kak Siska. Baik, terima kasih Kak Heni atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak Endang ya. Oke, selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung. Bisa klik tombol raise hand. Kalau belum Sepertinya ada, ada banyak pertanyaan ya, Kak, di chat, Pak. iya Kak, kenapa Kak? Ada, sepertinya tadi ada di kolom chat ada beberapa pertanyaan ya. Oh iya, sepertinya karena belum ada yang ingin bertanya langsung, kita kembali lagi ke pertanyaan di chat. Ada dari Kak Winda, dari Bekasi. Izin bertanya, berapa usia minimal anak untuk mulai dibacakan buku? Dan apakah intensitas untuk anak dibacakan tiap usia sama, yaitu minimal 15 menit? Ya, gimana Kak Heni? Ya. Silakan Kak. Nah, itu tadi kalau misalnya tadi disampaikan kapan ya waktu yang baik, waktu yang pas ya Kak ya untuk membacakan buku kepada anak ya gitu ya. Nah, itu tuh kalau misalnya kembali lagi ke saya, kalau membacakan buku itu memang diharapkan kalau kegiatan kayak read aloud kayak gini memang diharapkan anak itu memang sudah bisa duduk dan memperhatikan dan bisa diajak interaksi gitu ya. Tapi pada prakteknya gitu untuk membacakan kapan sih waktu yang tepat kita membacakan buku kepada anak? Itu dari usia dini. Usia dini itu usia berapa? Anak di waktu dalam gendongan, saat kita mungkin di sini ada ibu yang menyusui atau apa gitu, itu kita bisa sambil aktivitas tidur ngalonin anak atau apa kita bacakan buku. Nah di situ memang tidak ada yang apa namanya kalau anak yang belum bisa bicara ya memang nggak akan ada interaksi ya, tapi mesti ada ekspresi gitu loh. Jadi mereka akan terikat gitu saat kita bacakan buku dan itu pun juga yang pernah saya lakukan dan mungkin ibu-ibu di sini juga lakukan, teman-teman di sini lakukan bahwa membaca batasan umur untuk membacakan buku itu kalau bagi saya itu nggak ada batasan gitu loh. Saat di dalam kandungan pun kita kan juga
membacakan buku, terus kemudian mendengarkan musik gitu ya, mengajak bercerita. Jadi bagi saya kalau mau membacakan buku, bacakan waktu anak masih di kandungan pun juga bacakan gitu loh. Sesudah lahir lanjutkan gitu loh. Nah, kalau tadi masalah durasi waktu, di sini disampaikan adalah minimal ya. Minimal boleh 15 menit. 10 menit pun sebenarnya juga boleh karena kita juga harus mengetahui mood anak ya gitu loh. Nah, yang penting di sini adalah apa konsisten bahwa kita sepakati bersama, kita adakan kegiatan yang memang akan dilaksanakan itu rutin setiap harinya. Memang ada waktu. Misalnya memang di sini misalnya patokan 15 menit itu tuh sebagai bentuk ya idealnya bagi kita kalau bercerita dalam satu buku gitu ada kok buku yang nggak sampai 15 menit itu tuh selesai dibacakan karena memang di situ tuh anggapannya diharapkannya setelah membaca buku adanya suatu interaksi. Jadi untuk ketentuan apa namanya 15 menit itu tuh tidak harus saklek 15 menit. Nah, itu juga bisa tuh di apa namanya? Ya seperti di chat Mbak Amel itu ya, di Kak Amel itu itu bisa dipecah-pecah waktunya gitu loh. Bisa sekarang 5 menit dulu, terus kemudian anak diajak ngobrol. Mungkin anak-anak ada ya yang modelnya tidak bisa duduk tenang, terus kemudian harus disambi apa. Ya udah ikutin anak-anak itu. Yang penting di sini anak-anak enjoy bisa menikmati saat ibunya membaca. Jadi tidak ada keterpaksaan. Nah, itu bagaimana kita memang ya eh, capek, iya kan untuk capek iya gitu. Tapi memang ya itu tahapan yang harus kita lakukan gitu. Jadi tidak harus 15 menit harus habis gitu enggak. Jadi dipecah-pecah gitu ya. Misalnya 5 menit pertama atau mungkin belum ada 5 menit anaknya udah lari kemana-mana ya nggak masalah gitu loh. Ikutin aja anaknya gitu loh. Tapi nanti satu saat sampai anaknya itu tenang atau dia merasa waktu pas dikelonin atau mungkin lagi duduk tenang atau apa, kita sebagai orang tua atau yang lebih dewasa mesti kita tahu dan paham kapan saatnya kita bisa membacakan. Di saat anak itu sudah tenang, di saat anak itu sudah ngerasa oh ya apa yang menjadi hari ini aku sebenarnya aku pengen main itu dulu, terus aku pengen yang megang itu dulu kayak gitu. Semuanya sudah terpenuhi ketika anak itu duduk tenang. Nah, itu akan waktu yang tepat kita untuk membacakan buku gitu loh. Jadi tidak langsung misalnya yang 15 menit langsung gitu enggak, itu bisa dipecah-pecah. Syukur-syukur lebih dari 15 menit juga enggak apa-apa gitu ya Kak Siska ya. Karena memang di sini ya teman-teman semuanya kalau anak sudah enjoy dengan baca, itu yang ada buku satu sudah selesai, minta lagi buku lagi, minta lagi buku lagi. Kalau nggak kita rem, anak-anak nggak tidur-tidur gitu loh. Karena keasikan gitu loh, asik senang dibacakan, asik mendengarkan ibunya atau temannya atau mungkin orang di dekatnya yang membacakan buku. Itu bisa gitu loh, bisa terjadi seperti itu. Gitu Kak Siska. Oke, Kak Heni, terima kasih. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Kak Winda ya, dari Bekasi. Wah, itu relate sekali sih Kak Heni tadi ketika kita memang awalnya tuh ingin ideal nih 15 menit gitu. Tapi ternyata setelah praktek di lapangan tidak semudah itu gitu. 15 menit itu ternyata terasa panjang ya, karena bisa jadi hanya beberapa menit, 3 menit, 5 menit, anak sudah lari kemana-mana. Terus kan yang penting kita tujuannya adalah gimana caranya anak itu bisa menikmati momen membaca buku ya Kak Heni ya. Jadi nggak bisa dipaksakan sepenuhnya. Dan Full yuk, konsisten ya, Kak, ya. 15 menit harus duduk dengarkan ibu bercerita ya nak ya. Nggak harus kayak gitu ya Kak Heni ya. Kan Yang penting konsisten Kak ya, konsisten melihat ada aktivitas membacakan gitu. Jadi anak-anak, oh iya ini waktunya ibuku bacain buku, oh iya ini waktunya aku mendengarkan orang tuaku membacakan buku dan seterusnya. Untuk waktu bisa fleksibel ya Kak ya. ya, Masya Allah. Oke, Kak Heni, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Ada dari Kak Lula Najwa Kamila dari Jakarta Timur. Wah, ini panjang sekali nih. Mungkin Kak Lula mau langsung bertanya? Bisa on mic, Kak? Oh iya. Mau bertanya langsung ke Kak Heni? Bolehkah sebelumnya suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Terdengar Kak? jelas Kak Lula? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lula dari Jakarta Timur. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Heni atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat.
saya adalah mahasiswa jurusan pendidikan dan masih semester muda. Saya memiliki ketertarikan dalam bercerita, membaca, dan juga mengajar anak-anak, terlebih anak-anak usia dini. Mohon izin bertanya, apakah jika masih seusia saya dengan belum banyaknya pengalaman tentang Read Aloud dan ingin bergabung di komunitas, kegiatan, atau volunteer lainnya bisa? Karena saya melihat sepertinya banyak sekali orang-orang yang sudah berpengalaman di sini, sementara saya di sini bisa dibilang masih pemula. Terima kasih, Kak. Oh iya, terima kasih Kak Lula, Masya Allah masih muda belia gitu ya. Masih mahasiswa ya Kak ya. Waduh, itu tuh saya sangat terharu sekali nih Kak Lula. Kak Lula kalau pengen ikut bergabung dalam komunitas seperti Read Aloud kayak gini, kami ini Read Aloud ini merupakan komunitas berbasis volunteer ya, Kak Siska ya. Kalau pengen bergabung, ayo bergabung aja Kak. Itu apalagi di Read Aloud wilayah itu dia juga sering membutuhkan itu tenaga-tenaga volunteer gitu loh. Apalagi Kak Lula juga punya apa namanya background ini ya pendidikan walaupun masih pendidikan nggak masalah gitu. Yang penting ada kemauan, ada aku mau belajar, terus kemudian aku mau sharing ilmu kayak gitu. Kami terbuka, sangat terbuka Kak untuk menerima kakak-kakak yang memang mempunyai apa namanya pegiat literasi ya Kak ya. Jadi ini Kak Lula itu sudah merupakan pegiat literasi karena memang suka untuk bercerita, menyampaikan apa namanya membacakan buku, menyampaikan ilmu bermanfaat itu ya Kak Lula ya. Monggo Kak Lula, dipersilahkan. Di Jakarta Timur, Utara, Selatan, Pusat, Jakarta Barat sudah ada semuanya komunitasnya. Bisa nanti bergabung. Nah, nanti untuk pertanyaan atau apa bisa loh disampaikan aja di WA Group misalnya mau menanyakan bergabung di wilayah sana mungkin kan karena maksud kami nggak apa-apa Kak Lula mau bergabung di Jakarta Barat nggak masalah gitu loh. Tetapi kalau pengen yang lebih dekat dengan tempat tinggal Kak Lula, nah di Jakarta Timur itu juga ada gitu loh komunitasnya. Nanti insya Allah juga terbuka Kak untuk apa namanya bergabung. Ini karena Kak Lula belum tahu aja gitu ya. Oh ternyata di Jakarta Timur ada komunitas Read Aloud-nya juga gitu. Boleh silahkan gitu. Nanti akan dibantu sama Kak Siska, Kak Amel untuk share informasi. Ada juga kok di situ apa namanya Instagramnya ya Kak Siska ya. Mungkin nanti bisa DM menanyakan bagaimana cara kami bergabung dengan komunitas gitu. Bagaimana cara kami berkontribusi di kegiatan Read Aloud Jakarta Timur dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa Kak, kami Read Aloud di semua wilayah terbuka bagi para apa namanya para tenaga-tenaga muda, ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen bergabung dalam komunitas. Tujuannya kan memang satu ya Kak ya, pengen apa? Meningkatkan kemampuan literasi kepada anak-anak di sekitar kita gitu, seperti itu. Oke, Begitu baik. Kak Terima Lula? kasih ya, Kak. Ya, Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa semangat mahasiswa. Waduh, ini justru saya iri nih Kak Deni ini. Masih muda tapi punya semangat untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak loh ini. Ya Allah, ini saya baru kepikirannya udah di sekarang-sekarang ini malah, Masya Allah. Bahkan dulu mahasiswa kayaknya baru mikirinnya diri sendiri kayaknya Kak Deni. Aduh, ya Iya Allah. Kak Siska, kayak saya di saat usia saya seperti Mbak Lula, saya kemana ya? Gitu. Ini Dan Kak tadi Lula karena luar juga kebetulan biasa orang ini. tua saya backgroundnya guru, Bu, dua-duanya. Jadi Oh, saya Masya juga, Allah. iya, dan ibu saya guru TK juga gitu. Udah lama juga Oh, ngajar dari tahun 90, makanya saya tertarik gitu di bidang anak-anak karena dari mama saya. Masya Allah. Iya, iya. Luar biasa Kak. Lanjutkan. Ayo, kapan berkolaborasi nih Kak? Ya, Iya, dan begitu. Kak Lula jangan khawatir, atau teman-teman semua jangan khawatir. Kita semua berawal dari nol kok. Maksudnya nggak yang langsung bisa profesional, bahkan ke anak-anak sendiri aja tuh kadang kayak masih takut-takut gitu. Ini intonasinya benar nggak ya gitu. Tapi ketika kita mencoba dulu deh gitu. Praktek, bahkan kalau misalnya kita ada acara nih, Kak Lula bisa ikutan di program Menyala kita untuk mengisi acaranya, membacakan bukunya. Nanti insya Allah perlahan-lahan jadi mudah, semakin paham ya Kak Heni ya, Iya, semakin tekniknya seperti tekniknya apa sih? semakin terasah ya Kak ya.
Iya, mulai aja dulu gitu ya Kak ya. Yang penting gitu ada niat dulu ya. Mulai aja dulu gitu. Iya, Dan yang pengalaman pastinya ya, ah, seperti Kak iya. Heni bilang tadi ya Kak ya, kita sebenarnya Read Aloud Jakarta itu terbagi-bagi bukan karena ingin mengkotak-kotakan, tapi kita ingin nih agar seluruh sahabat baca, agar seluruh teman-teman semua mudah untuk bisa mengakses jaraknya ketika ada acara-acara Read Aloud nih. Jadi tidak terlalu jauh kalau misalnya dari Jakut ke Jakarta Barat. Tapi kalau misalnya tidak, itu bukan menjadi halangan, boleh sekali untuk bisa ikut di acara-acara Read Aloud Jakarta wilayah manapun, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Lula atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Kak Heni ya, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Widya Savitri di Kandangan. Izin bertanya Kak, bagaimana cara untuk membacakan buku dengan bahasa Inggris? Apakah dengan bahasa Inggris seperti yang ada di buku, atau dengan bahasa kita keseharian kita dengan anak? Nah, gimana nih Kak Heni? Iya, kalau jadi teknisnya sebenarnya sama, Mbak, walaupun kita membacakan dalam bentuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya, Kak ya. Namanya membaca nyaring, kita memang membacakan buku sesuai dengan teks yang ada di buku tersebut. Tetapi kita bisa menambahkan gitu ya, menambahkan, menjelaskan, oh maksudnya dari tulisan ini adalah ini loh gitu loh, sesuai bahasa sehari-hari. Jadi intinya dari itu adalah membaca dulu sesuai dari fisik buku itu sendiri gitu. Membaca buku dari fisik buku itu sendiri, teksnya seperti apa, dan kita perlihatkan kepada anak-anak ya saat kita membacakan itu, ini adalah kalimat yang dibaca kita itu adalah kalimat seperti ini. Nah, nanti di saat sesi ada bukan sesi ya, jadi setelah kita membacakan, kita kan mesti kan ada anak yang mungkin tidak paham gitu. Nah, kita tambahkan sesuai dengan bahasa kita sehari-hari seperti itu. Membacakan buku dalam bahasa Indonesia pun juga sama, Kak, seperti itu. Jadi kita membacakan sesuai yang ada di teks buku itu sendiri. Tetapi kemudian kita lanjutkan bahwa ada apa namanya ya? Ada action lagi, ada tambahan ekspresif lagi gitu. Ada apa ya Kak namanya ya Kak? Misalnya kita itu tuh bereksplor gitu ya dengan isi dari bacaan itu sendiri dengan bahasa kita sehari-hari gitu. Itu memang ada gitu loh kesempatan kita untuk memberikan tambahan keterangan dari apa yang kita bacakan gitu. Jadi memang utamanya itu tadi ya, kita bacakan sesuai dari teks bahasa itu sendiri, tapi kemudian kita jelaskan kepada anak-anak yang kita bacakan atau audiens yang kita bacakan seperti itu. Gitu Kak Siska. Oke, bagaimana Kak Widya? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi memang sebaiknya ini ya Kak Heni ya, dibacakan sesuai dengan kata-kata yang ada di buku terlebih dahulu. Karena kan Iya. ketika kita mengucapkan kosakata tersebut, anak mendengarkan, anak pun melihat bagaimana oh bentuk kata ini seperti ini nih cara bacanya gitu. Bahkan dari sana anak-anak pun bisa baca buku tanpa kita perlu ngajarin membaca ya Kak ya. Jadi dari rutinitas kita membacakan buku, anak mendengar, anak menyaksikan bentuk hurufnya, bentuk katanya, sehingga lama-kelamaan pun insya Allah anak akan bisa lancar untuk membaca buku tersebut. Oke, terima kasih Kak Widya. Terima kasih Kak, habis ini terasa makin jelas seperti apa membacakan buku si kecil. Oh, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dan ini Kak Siska sebagai bentuk sebagai tambahan lagi ya, kalau misalnya dalam aktivitas membaca nyaring ini, read aloud ini, usahakan kita itu membawa buku fisik ya, fisik dari buku itu gitu. Jadi kan memang kita ketahui ya, di sini ada buku digital, ada buku fisik ya Kak ya, seperti itu. Jadi kalau dalam acara read aloud atau membacakan nyaring atau bunda-bunda teman-teman semuanya membacakan buku di depan anak-anak, usahakan menggunakan buku fisik ya. Kenapa? Ini karena kita kan pengen mengajari anak-anak kita itu tuh budaya membaca buku. Jadi biar anak juga tahu, oh fitrahnya buku tuh bentuknya ini gitu. Jangan bentuknya handphone atau iPad. Nanti bentuk tablet, nyarinya tablet, bukan nyari buku gitu ya. Jadi kalau misalnya tablet atau apa kayak yang digital yang lainnya itu sebagai bentuk lain untuk memudahkan kita dalam menyampaikan buku.
kami pun dalam menyampaikan acara menyala atau acara sebagai pembaca buku, gitu misalnya kita mengambil buku dari Let's Read, itu kita memang sengaja kita print dulu, ya. Kita print dulu buku tersebut, itu lembar-lembar itu kita print, kemudian kita jilid, ya. Jadi saat saya atau Kak Amel atau Kak Siska membacakan buku di depan audiens, di depan anak-anak, itu anak-anak akan melihat fisiknya. Oh, dia membaca teks ya. Dia ada bukunya, ada fisiknya. Walaupun nanti kan namanya anak-anak di situ kan juga ada, misalnya karena yang belakang mungkin nggak bisa terlihat daripada nanti maju-maju. Nah, di belakang kita sediakan slide yang besar yang memang dari tampilan Let's Read itu tuh ada gitu. Jadi tujuannya di layar belakang untuk menyampaikan materi Let's Read itu dari buku digital Let's Read itu hanya untuk membantu yang mungkin yang di belakang nggak terlihat kayak gitu ya. Tapi setidaknya di sini ada upaya nih kita memberikan budaya membaca, memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa ini adalah kegiatan membaca nyaring, membaca buku dan ada fisik bukunya seperti itu Kak Siska. Iya. Sedikit tambahan ya, takut lupa gitu. Kadang dimaknain oh yang penting kan membaca gitu, terus kemudian dengan adanya udah ada tablet aja deh gini. Ya, itu nggak apa-apa, tapi usahakan gitu ya, karena kita memang pengen membudayakan anak kita itu tuh gemar membaca buku gitu ya. Kita perlihatkan fisik buku itu sendiri gitu. Baik, Kak Heni. Berarti ternyata sebenarnya masih sebegitu pentingnya ya baca buku fisik di era digital yang semuanya itu serba digital, serba tidak ada fisiknya gitu. Tapi ternyata banyak manfaatnya juga ya Kak Heni ya kalau kita baca buku secara langsung gitu. Anak pun menyentuhnya, tekstur kertasnya, begitu ya Kak Heni ya. Iya, betul. Ya, iya. Ada Walaupun tidak tahu gitu ya ngebukanya seperti apa gitu, menikmati setiap warnanya kayak gitu. Oke, Seperti walaupun itu tidak Kak menutup Siska. kemungkinan kalau misalnya memang ada keterbatasan dalam akses buku fisik atau mungkin memang lebih mudahnya untuk mencari lewat digital juga sebenarnya tidak apa-apa, cuma memang diutamakan yang fisik dulu. Oke, terima kasih Kak Widya, Kak Heni, dan semua teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi nih atau mungkin ingin share tentang pengalamannya dalam membacakan buku nih ke anak-anak, boleh tulis di kolom chat atau mau raise hand, mau curhat nih nggak apa-apa ya Kak Heni ya, buka sesi Oh, curhat ya boleh. Kak ya, seputar literasi atau seputar membaca nyaring, boleh? Iya. Ada yang ingin bertanya atau ingin sharing? Atau mungkin pengen di sekolah anaknya atau apa diisi kegiatan loh Kak gitu ya. Kami terbuka ya Kak ya kalau tempatnya terjangkau dan kita sampaikan juga kepada teman-teman kita di wilayah kan mumpung waktunya ada ya gitu untuk bertanya kayak gitu. Nggak Ya, apa-apa gitu. ya, sepertinya belum ada ya Kak. Kak Heni boleh cerita dong Kak, yang itu Kak, yang pengalaman Kak Heni sama anak pertama Kak Heni. Kan maksudnya kalau pengalaman kita nih rata-rata anaknya masih balita, kayak baru efeknya tuh kayak baru oke bisa baca buku nih. Tapi Kak Ya, Heni waktu itu kayaknya saya pernah dengar efeknya luar biasa nih untuk anak Kak Heni yang bahkan sudah di jenjang kuliah terkait iya. literatur Kak. Boleh nggak Kak share ke kita Kak? Oke, iya. Teman-teman semua, ini ya saya memang udah sepuh. Jadi alhamdulillah saya udah ada anak yang sudah kuliah ya, juga ada yang anak SMP dan SD ya di sini dan saya memang pernah bercerita kepada teman-teman bahwa ada anak yang memang lancar gitu proses literasinya, ada yang lancar, ada yang tersendat ya Kak Siska ya waktu itu ya. Saya waktu itu cerita ya gitu. Jadi saya bisa berkisah dari anak saya yang pertama kayak gitu. Jadi saya itu semuanya dari ketiga anak saya memang selalu saya selipin karena ya memang senang baca ya. Jadi hobi banget gitu kayak misalnya buku-buku yang lucu-lucu gitu tuh ya. Memang semuanya berawal dari ibunya dulu yang senang gitu ya. Senang bukunya lucu gitu. Senang gambarnya lucu gitu loh. Terus kemudian kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, ternyata ya itu gitu loh. Jadi dari anak yang saya yang pertama gitu tuh dia jadi bisa
itu padahal kalau saya ingat mereka itu waktu itu masih umur 1 tahun, 2 tahun sambil dikeloni gitu ya. Terus kemudian saya bacakan buku gitu loh. Dan ternyata setelah 5 tahun mereka bisa merekam gitu loh. Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mereka penguasaan kosakatanya kayak gitu tuh sangat luar biasa di anak-anak seusianya. Misalnya dia tiba-tiba gurunya itu yang selalu bilang ke saya gitu loh. Bu, itu kok anaknya kalau bicara itu bahasanya itu bahasa-bahasa yang memang ya kalau saya dengerin sih udah biasa gitu loh. Tapi dia itu bisa menjelaskan gitu loh. Enggak, itu tuh kayaknya pengaruhnya signifikan. Bahasa anak TK bisa mengatakan bahasa signifikan. Itu yang waktu itu saya sangat yang, hah? Oh bisa ngomong kayak gitu? Iya dia bisa ngomong itu. Terus dia bisa ngertiin nggak Bu? Itu signifikan maksudnya apa gitu loh. Oh iya signifikan dia tuh bilangnya itu pokoknya signifikan itu pokoknya berarti banget deh kan ya gitu. Seperti itu gitu loh. Jadi kayak gini nih ternyata dari apa yang misalnya saya itu bacakan secara rutin kepada anak-anak saya. Jadi terus kemudian kemampuan untuk apa ya menceritakan ulang itu loh Kak Siska gitu loh. Jadi itu padahal sudah umurnya udah terlampau ini kayak misalnya dia kuliah gitu dia bisa Bunda aku jadi ingat waktu Bunda ceritain buku ini kan gitu. Itu kan bukunya tentang ini ya kan gitu. Gadis yang berjubah merah itu Kak. Itu kan ya cerita barat ya Kak ya itu apa namanya dia bisa menceritakan aku keinget deh Bunda aku kalau cerita itu kok aku terus jadi sedih banget ya kan gitu. Terus kemudian ya H.C. Andersen ya dulu tuh karena ibunya juga bacanya itu terus kemudian diceritakan lagi ke anaknya kayak gitu dia bisa mengingat kembali bukan berarti dia waktu itu ngebaca gitu loh. Jadi dia malah ngingatnya begini. Itu loh Bun yang waktu Bunda bacain itu eh, judulnya apa ya? Bunda masih punya bukunya enggak gitu loh. Ya saya bilang, tuh bukunya sudah dikasihin orang itu bisa deh nanti dicari kamu di ini browsing atau apa masih ada kok Kak itu judulnya ini. Nah, saya sampaikan itu. Jadi dia sudah saya ceritain padahal sudah waktu TK dan sekarang dia kuliah, waktu dia mau terjun ke masyarakat, dia pengen bercerita, dia keinget gitu loh, kesibuk apa yang pernah ibunya lakukan waktu kecil gitu loh. Nah, itu cerita yang lancar ya Kak ya, itu yang lancar gitu loh. Terus kemudian saya ada satu apa namanya? Di saat pengalaman saya punya anak nomor 2 dan nomor 3. Nah, si nomor 2 ini nih karena lahirnya terlalu apa namanya? Adiknya yang nomor 2 dan adiknya yang nomor 3 itu lahirnya terlalu dekat dengan si nomor 2, yaitu nah, saya kehilangan momen di mana karena saya udah sibuk sendiri dengan kehamilan saya yang nomor 3 ya, si anak nomor 2 ini sibuk dengan tablet gitu ya, gitu. Jadi sesi-sesi waktu membaca itu banyak terlewatkan gitu loh. Karena itu saya ganti dengan dia dengan tablet gitu. Di situ dia ya memang mendengarkan, memang melihat gambar, memang melihat film ya gitu loh. Tapi ya itu gitu loh. Tapi memang ya semua orang beda-beda ya. Tapi ini saya cerita berdasarkan kisah nyata saya ibaratnya gitu. Nah, ternyata di situ anak saya nomor 2 ini mengalami delay speech. Space Mbak. Jadi apa ya? Jadi keterlambatan dalam berbicara gitu loh. Jadi dia itu waktu TK itu tuh susah menyampaikan apa yang dia mau, akhirnya bisanya cuma menangis gitu loh. Tapi ya memang lagi alhamdulillah saya selalu dikelilingi orang-orang baik dengan guru TK-nya. Terus kemudian diajarin cara bicara, kemudian dikenalkan lagi gitu. Ya, alhamdulillah di saat anaknya kelas 3 kayak lepas gitu ya ngomong nggak berhenti terus kemudian bisa beraktivitas kayak ibaratnya mengejar ketertinggalannya yang kemarin itu jadi di sini tuh bisa diambil ininya Mbak hikmahnya bahwa memang membacakan buku terus membiasakan anak gemar membaca itu tuh sangat-sangat bermanfaat buat anak-anak kita gitu loh. Karena ya itu kalau dibayangin dia pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong ya karena itu dia gitu loh. Saya ada miss waktu itu ada sesi yang harusnya saya membacakan tapi ternyata saya nggak lakukan kayak gitu ya. Tidak seperti anak yang nomor 1 dan nomor 3 gitu seperti itu gitu loh. Jadi itu Kak Siska yang membuat saya yang selalu teringat-ingat dan banyak banget deh hikmah dari kegiatan
membacakan buku ini untuk anak-anak kita. Semangat semuanya ya teman-teman ya, untuk sama-sama ayo memajukan, ayo meningkatkan literasi baca pada anak-anak kita. Itu insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita. Gitu Mbak Siska. Masya Allah, luar biasa ya Kak Heni ya. Walaupun anak-anak sudah beranjak dewasa, tapi ternyata momen-momen ketika dia masih kecil dibacakan buku oleh Kak Heni, tadi tuh masih terekam jelas di ingatannya, tuh merupakan memori indah. Ia Iya. bersama ibunya gitu ya Kak Heni ya. Betul. Walaupun baca juga kebalik-balik juga Kak gitu. Misalnya kayak anak ngelihat kita membaca gitu ya. Anak-anak memperagakan membaca juga, walaupun yang dibaca itu kebalik-balik. Tapi dia kayak mulutnya itu bergerak itu sambil balik-balik, tapi bukunya ternyata kebalik. Jadi dia di situ udah ngerti gitu loh. Oh, ini ibuku saat membawa buku ini itu berarti mulutnya bergerak-bergerak, terus kemudian membawa buku sambil balik-balik buku. Nah, itu sebagai awal ketertarikan anak untuk suka membaca, suka memegang buku. Nggak apa-apa robek ya Kak, yang memang ya aktivitasnya seperti itu, anak-anak belum paham gitu, tapi biarkanlah itu menjadi proses pembelajaran untuk anak-anak kita gitu. Oke, jadi walaupun mungkin dari kita sebagai sisi orang tua ngerasa membaca buku itu kayaknya ya kita nggak sesuai dengan metodenya gitu ya kayak ini, tapi ternyata tanpa disangka-sangka anak pun ternyata itu adalah memori indah buat anak gitu. Dan kita nggak tahu di momen mana anak-anak itu bisa merekam jelas momen indahnya ia bersama orang tuanya saat membacakan buku, atau bahkan dari memori kecil-kecil itu menjadi sebuah jahitan ya Kak ya, menjahit memori indahnya bersama orang tua di saat masa kecil, dan insya Allah itu bisa sangat-sangat bermanfaat, punya energi positif, punya apa ya, impact yang luar biasa untuk anak-anak kita di saat dewasa nanti gitu ya Kak ya. Masya Allah. Betul ya. Jadi luar biasa banget ya Kak Siska ya, dari membaca buku yang hal yang kayaknya yang mudah, kita nggak ngerti teknik ini ya, teknik membaca, tapi ternyata suara kita saat membacakan buku itu dianggap sebagai suara dewa kali ya, suara yang sangat indah, suara diva yang diingat oleh anak-anak kita gitu loh. Karena memang bahasa-bahasa anak-anak itu selalu gini, aku tuh inget deh Bunda waktu cerita itu tuh kayaknya mendayu-dayu gitu loh Bun. Aku gimana ya bisa kayak gitu? Ya bisa kalau kamu membaca kan istilahnya kamu ngerti itu bentuk kalimatnya seperti apa. Terus nanti kamu insya Allah bisa menyesuaikan. Nggak mungkin lah datar-datar begitu aja, enggak gitu loh. Kalau kamu membaca, mesti nanti ada kok gitu loh kalimat yang memang intonasi ya Kak ya, itu akan mengikuti dengan apa yang kita baca gitu loh, suasana hati gitu tuh akan mengikutin kayak gitu. Masya Allah, luar Karena biasa. memang ada kekhawatiran Kak, seperti yang mungkin disampaikan Kak Lula tadi ya gitu. Ini kalau anak saya kan ibaratnya sekolah teknik ya Kak ya, terus kemudian dia terjun ke masyarakat, dia ngerti kebiasaan ibunya membacakan buku kayak gitu. Aku harus ngapain ya Bun ya gitu. Udah dibaca aja gitu. Kamu baca di depan, kamu ngerti bacaannya dulu. Kamu baca dulu, oh ternyata ceritanya seperti ini gitu. Itu nggak apa-apa ya Bun ya, aku nanti bercerita gitu. Nggak apa-apa, mereka senang kok. Nanti kalau misalnya kamu bercerita, nanti mesti dia juga akan mengikuti apa namanya alur cerita yang kamu bacakan gitu. Makanya saat itu setelah ini Kak apa namanya Azhara kemudian cerita itu, bener loh, udah aku masuk bacain buku tuh ada yang sampai menitikkan air mata, tapi bukan menitikkan air mata digigit semut, dia katanya terharu dengan apa yang aku bacain. Seperti itu. Jadi kan kayaknya terharu banget gitu loh Kak, ilmu kita nyampe nih. Anak-anak ngelihat kebiasaan kita, ya enggak, terus kemudian dia lakukan gitu ya. Terus dia merasakan seterharu itu ya kayak gitu. Makanya Bunda yang awalnya diomongin anak saya, Bunda segitu amat sih bacain bukunya. Nah, ternyata akhirnya dia merasakan apa yang saya rasakan, seterharu itu yang awalnya dia bilang Bunda lebay deh gitu. Ternyata dia merasakan diri kelebayannya dan dia terharu sendiri Kak gitu. Seperti Masya itu Allah. kasus. Memang dari hati ke hati itu beda ya Kak ini ya. Oke, Iya. ini izin ada satu pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat. Ya. Ya, oke. Mungkin dari Kak Ulfah mau bertanya langsung atau mau saya bacakan aja di kolom chat? Ya, mungkin Kak Ulfahnya lagi berhalangan untuk on mic. Pertanyaannya adalah,
Halo Kak, saya Ulfa dari Karawang. Izin bertanya, saya dulu pernah mengajar di TK. Lalu ketika dibacakan cerita, ada salah satu anak dengan gaya belajar kinestetik. Oh, gerakan nih ya Kak, kinestetik ya. Dengan durasi fokusnya sebentar. Awalnya duduk bersama, tapi sebelum cerita selesai, ia sudah mondar-mandir sana-sini. Yang saya tanyakan, bagaimana ke depannya bila saya menghadapi hal itu kembali? Terima kasih. Gimana Kak Heni? Dipersilakan. Ini kalau saya ya Kak, saya Azahra itu anak saya yang pertama adalah anak kinestetik, Mbak. Dia tidak bisa duduk tenang. Dia selalu aja tuh bergerak atau apa. Ya memang itu tadi gitu loh. Dengan bertambahnya usia, anak itu akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu. Dia tidak akan terus kemudian akan berlari-lari gitu loh. Memang kembali lagi ke kita, gimana cara kita menyampaikan cerita itu kepada anak. Kita lihat saat anak itu tenang, ya tenang dan memang dia siap untuk diceritain ya kita akan cerita gitu loh karena kita memang itu lagi ya tidak bisa menyamakan misalnya kayak sekolah TK memang sifatnya kan cara belajarnya juga lain-lain ya Kak Siska ya gitu loh. Jadi memang ada kesabaran yang memang ekstra untuk kita lakukan untuk anak-anak yang kinestetik ini gitu kita ikutin maunya mereka jadi dia kondisinya mungkin ya di saat dia lari-lari atau apa kita biarkan. Tapi saya yakin di antara di saat mereka bergerak berkeliling atau apa dia akan melihat gitu loh. Oh, teman-temannya yang lain ternyata duduk gitu loh. Nanti ada saat dan waktunya dia duduk. Nah, saat dia waktunya dia duduk bisa tenang baru kita sampaikan. Memang waktu yang memang dibutuhkan anak untuk fokus bagi anak kinestetik memang tidak sepanjang durasinya anak-anak yang tipikal belajarnya non kinestetik ya Kak ya. Jadi memang perlu kesabaran, kita sesuaikan dengan maunya anak seperti apa gitu ya. Jangan ada unsur keterpaksaan gitu. Enggak apa-apa gitu loh. Misalnya dia nggak mau dengerin cerita saat ini, mungkin di lain waktu dia akan cerita. Tapi memang bagi kita nih kembali lagi yang orang tua yang ibaratnya yang harus menyesuaikan dengan kondisi si anak-anak ini gitu Kak Siska. Kalau Kak Siska sendiri gimana Kak Siska? Kalau dari saya sih ini kayak pernah waktu itu anak saya dibacakan buku sebentar, tapi dia udah lari-lari nih, udah kesana kemari gitu. Dan saya coba beberapa kali dengan cara yang sama, ia pun seperti itu juga lari-lari. Ini gimana ya? Apa bukunya yang kurang menarik? Atau emang anaknya nggak pengen baca buku gimana nih kan? Jadi pas saya coba waktu itu bukunya itu masih berkaitan dengan olahraga. Jadi waktu itu sambil baca buku sambil dipraktekin waktu itu Kak. Ini dia lagi lari nih, gimana ya kalau lari? Ya yuk kita coba lari yuk. Jadi ngajak anak untuk lari bareng nih. Jadi kitanya juga ikutan bergerak jadi jadi olahraga sambil baca buku. Iya, iya Seperti betul itu Kak. sih. Jadi memang kita harus ngikutin anak itu seperti apa. Jangan kan ini anak TK, anak Irnya anaknya Kak Siska masih kecil ya gitu. Dulu anak saya yang pertama itu sudah SD Kak, SD kelas 3 kelas 4 gitu. Dia nggak bisa Kak duduk diem sambil baca nggak bisa gitu loh. Jadi memang ya memang dulu tuh gurunya memang ini anaknya kinestetik jadi dilesin apa namanya biola atau apa untuk melatih kefokusan ya gitu. Jadi saat saya membacakan itu masih tetap dengan membacakan buku Kak. Walaupun dia kalau di sekolah ya masih memang mondar-mandir, maju ke depan belakang seperti itu gitu loh. Tapi ya gurunya akan mendiamkan, cuma memberikan informasi aja ini tadi belajar dari sekian halaman sekian sampai sekian tentang ini Bu gitu loh. Nanti tolong dibantu di rumah. Nah, apa yang saya lakukan Kak? Dia belajar itu sambil badminton. Saya bacakan buku, tapi dia memahamin Kak gitu loh. Apa yang saya bacakan itu dia memahamin. Memang dia ada tahapan yang kita harus membacakan gitu loh. Kita harus membacakan, dia mau lompat-lompat atau apa, saya ikutin dia gitu loh. Tapi itu juga tidak terus kemudian sampai SMP kelas 6 atau apa gitu. Enggak, sampai pada akhirnya ya dia bisa duduk, dia belajar gitu dan apa tuh namanya? Dia mengikuti pelajarannya dengan baik. Cuman memang yang dibutuhkan anak saya adalah dia lebih efektif belajar dengan bertemu langsung dengan orang dibandingkan dia belajar secara online Kak gitu. Karena dia butuh interaksi, butuh ngobrol ya, butuh menyampaikan apa
itu tuh dia lebih senang itu dia bicara secara langsung dengan teman bicaranya, teman lawan bicaranya gitu. Jadi memang ikutin aja maunya anak itu seperti apa, dan saya yakin seaktif-aktifnya dia nggak mau diemnya dia mesti ada saat diemnya. Nah, saat diemnya itu mesti ada waktunya dia itu memang siap untuk mendengarkan keluh kesah, untuk mendengarkan, bukan keluh kesah ya, untuk mendengarkan bacaan, untuk mendengarkan cerita. Begitu Kak Siska. Baik, Kak Heni. Semoga terjawab ya, Kak Ulfa ya, pertanyaannya. Jadi memang tergantung kita lihat kondisi anak, kemampuannya, umurnya, terus moodnya juga ya Kak. Dan terkadang ketika dia lagi bergerak ke sana kemari, itu indranya sebenarnya masih aktif ya Kak. Maksudnya kita bacakan buku pun saat dia berlari, pendengarannya sebenarnya itu masih merekam dengan jelas apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi memang butuh sabar dan trik yang berbeda-beda mungkin ya Kak, divariasikan ya untuk berikut-berikutnya bagaimana metode membacakan untuk anak gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Heni yang sudah memaparkan materi, sudah sharing banyak hal, pengalaman, dan pastinya keajaiban nih, membacakan buku itu sebegitu wahnya ya Kak ya, baik itu yang sudah Kak Heni alami, atau mungkin teman-teman Kak Heni alami gitu, bahwa ternyata manfaatnya tidak hanya membuat anak bisa membaca buku saja, tapi ternyata bisa meningkatkan daya pikir anak, meningkatkan berpikir kritisnya ya Kak ya, terus juga mampu untuk melekatkan bonding nih antara orang tua atau guru ke anak-anak kita. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat baca yang sudah bersedia menyimak pemaparan materi dari awal sampai selesai, dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bertanya. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita serap dengan baik, bisa kita aplikasikan untuk anak-anak kita nanti. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa share keseruan webinar hari ini nih di Instagram kita yang sudah disampaikan tadi di kolom chat. Di Instagram kita ada di @readaloud_jakbar. Lalu juga jangan lupa untuk mengikuti program kita selanjutnya ya Kak Heni ya, Kak Mel. Ada acara menyapa di akhir Januari nanti di Perpustakaan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Terus kita juga ada TOT, jadi teman-teman yang ingin praktek langsung nih membacakan buku yang tepat itu seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Bu Rosi. Terus ada Read Aloud Goes to School. Wah, banyak sekali nih kegiatan kita untuk tahun 2024 ini. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti Instagram kita Dapat ya Kak ya. untuk update-nya. Iya Kak, benar sekali. Ramai sekali. Oke teman-teman, demikianlah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya sebagai MC sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Heni dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara kita berikutnya. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipakai.
you grow.